kalau kita ajarkan kepada orang yang mungkin barusan lihat, baru ikut Zoom, yuk kita jangan saling menghina lagi itu. Itu aja poin saya, makanya saya ajak. Betul swasta, aku setuju. Jangan menghina, memuji, setuju. Setuju sekali kalau masalah itu. Karena saya berusaha untuk itu. Oh ya, ini sebelum dilanjut, ini kemarin kita mengundang Pendeta Lugahon Tambunan. Statementnya beliau itu sangat apa ya? Bagi saya itu sangat menggelitik hati saya swasta. Ini sudah saya lakukan ya. Di sana dengan jelas Lugahon Tambunan mengatakan bahwa orang Katolik itu masuk neraka. Karena apa? Ini saya perlu tanggapan dari Mas Swasta, karena Katolik itu tidak mewajibkan perpuluhan. Jadi kamu yang Katolik dengan jelas dinyatakan masuk neraka. Sedangkan kita yang di Islam itu mungkin masuk neraka ya kata dia kalau nggak salah, tapi kadarnya itu ringan. Nah, tapi kamu yang Katolik, Protestan itu dengan tegas sampai saya berkali-kali mengatakan sama Bang Luga, pernyataan begini akan menimbulkan suatu percikan yang keras loh. Tapi dia enjoy saja dan dia menjelaskan cukup bagus juga lah. Itu ada kok di video saya yang kemarin itu. Coba kamu lihat. Bagaimana tanggapan kamu swasta bahwa tuduhan ataupun statementnya Bang Lugahon Tambunan mengenai Katolik, Protestan, penyembah patung itu masuk neraka. Bagaimana tanggapan kamu? Lugahon Tambunan tuh memang karakternya seperti itu Pak. Dia merasa bahwa dia adalah dewa di atas dewa. Bukan dia ngaku nabi kok. Ya kalau mungkin dia merasa dia nabi ya, mungkin dari pemikiran dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan ya, itu dosa yang dia tanggung sendiri menurut saya sih. Karena kalau sudah saling mengatakan bahwa Katolik pasti masuk neraka, terus dia enggak, wow. Iya, pernyataan dia tentang ini loh, perpuluhan. Apakah di Katolik juga mengajarkan perpuluhan dan itu harus wajib membayar? Tidak Pak, jadi begini Pak, saya jelaskan lagi. Inilah sebentar ya, nanti kamu bisa agak panjang. Inilah statement perkataan kamu itu betul-betul di counter dengan cukup luar biasa oleh Bang Lugahon Tambunan. Katolik dengan jelas kamu mengatakan tidak ada kewajiban kan? Tapi si Lugahon Tambunan itu di Alkitab ada itu. Seperti begini ya, aku lupa ayatnya lupa karena aku juga bukan ahli Alkitab ya. Dengan mengatakan kalau umat Katolik itu tidak mewajibkan perpuluhan, itu jelas kamu akan merusak rencana Tuhan. Karena apa? Dengan kamu berpuluhan, kerajaan Tuhan akan sejahtera. Dan kalian yang Katolik tidak mewajibkan. Kamu ini sudah ada bangunan, seperti bangunan kan? Agama itu bangunan. Kalian yang sudah tahu bangunan itu, kamu yang merusak. Makanya itu kamu akan masuk neraka. Bagaimana tanggapan kamu mengenai perpuluhan ini? Jadi tanggapan saya mengenai perpuluhan yang dimaksud oleh Luga itu seperti ini Pak. Dia kan nggak memiliki organisasi yang jelas ya Pak. Dia membutuhkan uang dan sebagainya untuk kehidupan mereka berjalan dengan secara baik dan benar. Makanya dia tekankan kepada perpuluhan itu. Sedangkan di Katolik itu maksud dari perpuluhan itu yaitu ada orang Katolik yang susah nih. Dia kan nggak mungkin pergi ke saya curhat, halo saya lagi susah, tolong Kak bantu saya. Nggak mungkin, pasti dia ke pastor. Uang kelebihan di dalam pastor itu akan membantu beberapa dari orang susah yang ada di wilayahnya. Itu guna dari perpuluhan Pak sebenarnya, bukan untuk menghidupkan pastor. Pastor itu tidak digaji Pak, tidak ada gaji itu gitu. Mereka ini yang membuat organisasi-organisasi baru membutuhkan perpuluhan itu dan menekankan dengan benar dan tegas perpuluhan itu dibutuhkan karena mereka hidup dari itu Pak. Kegiatan organisasi mereka hidup dari itu. Itu yang membedakan antara agama yang sudah memang berdiri lama dan yang baru mau mencoba-coba eksis di dunia. Begitu. Mereka tidak sabar tapi ingin menjadi sama. Tapi itu tidak mungkin, itu hanya mimpi Pak. Bagi saya ya. Gitu. Terlalu bebasnya organisasi-organisasi baru berdiri ini, jadi mereka seperti terlalu rakus dengan perpuluhan. Perpuluhan yang dimaksud di dalam Alkitab tidak sesuai dengan ajaran yang mereka bawa itu.
Mereka ingin hidup dengan layak, tapi memakai nama Tuhan. Sama seperti ini, Pak. Ada seseorang ingin menyudutkan seseorang yang lainnya atas nama Tuhan. Gitu. Tidak bisa seperti itu. Kita menyudutkan seseorang, kita menghina, kita mengatakan orang itu salah atas nama Tuhan. Itu luar biasa jahatnya, Pak. Bagi saya ya. Saya tidak tahu orang lain, tapi bagi saya itu jahat. Atau begini, Pak. Seseorang yang tidak tahu tentang sesuatu hal dalam kehidupan seseorang, tapi karena Tuhan, dia membaca ayat tentang Tuhan lalu dia menyalahkan orang itu sudah salah. Bagi saya begitu. Itu jelas, apalagi tentang perpuluhan yang dunia betul. Perpuluhan yang ada di Alkitab itu jelas, membantu sesama, memerdekakan sesama, membuat orang sama-sama. Ya. Dengan tegas, Lugahon Tamrin mengatakan bahwa perpuluhan itu haknya Allah ya. Kalau di kamu kan Allah, haknya Allah. Itu kemarin sempat mengeluarkan ayat ya. Ya kita percaya saja karena saya nggak tahu ya. Iya Pak, haknya Allah di saat itu, di saat dulu Pak. Tapi kalau di saat sekarang enggak, itu haknya organisasi Pak, organisasi yang berdiri. Bukankah ayat itu masih ada dan masih abadi tercetak di ayat itu? Dan itu haknya Allah loh itu. Itu saya itu enggak mendebat kamu, saya cuma mengingat-ingat lagi kata-kata si Lugan. Saya bukan dalam sesi mendebat kamu ya. Kalau begitu tanyakan Pak kepada Luga. Tanyakan nanti kalau ya, moga-moga Lugahon Tambunan ini. Tanya gini Pak. Mas Andi bisa undang Mas Bang Lugahon? Karena kemarin menarik ya mengenai perpuluhan itu. Sampai saya bilang begini. Saya coba Bang Lugahon, ya tolong diundang. Pak Lugahon, berarti kalau Anda ini tetap mengedepankan perpuluhan seperti Anda menjual agama dalam segi keuangan. Dengan tegas dia mengatakan, itu sudah haknya Tuhan Bapak kami. Sedangkan di umat Katolik itu mengabaikan masalah itu dengan alasan bla 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 lah, intinya begitu. Kalau bagi saya yang orang luar ya, permasalahan itu kan permasalahan kalian. Ini kalau saya baca itu ya ada benernya loh Mas Luga itu. Karena itu haknya Tuhan. Makanya dia mewajibkan untuk perpuluhan itu supaya kerajaan Tuhan itu bisa berjalan di muka bumi ini. Malah dia menganalogikan ini sebuah negara. Sebuah negara kalau masyarakatnya itu nggak mau membayar pajak, bagaimana negara ini berjalan? Begitu analoginya. Makanya kan tadi saya bilang Pak, perpuluhan di zaman ini, perpuluhan yang dimaksud dengan Lugahon itu di zaman ini yang menghidupkan organisasi mereka untuk tetap eksis di dunia Pak. Itu kata-kata halus dari saya. Kalau mau kata-kata kasarnya kan nggak enak kita ngomong. Jadi perpuluhan yang dia maksud itu untuk terus memerdekakan mereka agar mereka terus bisa hidup dan bergerak dan menjalankan segala aktivitas yang mereka anggap benar. Itu perpuluhan yang dia maksud, bukan perpuluhan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu tidak untuk seperti yang mereka maksud itu. Gitu loh. Tapi itu menjual nama Tuhan. Kita menjelekkan seseorang dengan menjual nama Tuhan. Itu kan lucu. Kita menyalahkan seseorang dengan mengatakan Tuhan bilang kamu salah. Lucu itu, Pak. Jadi itu ya seperti itu. Counter kamu atau pendapat kamu ya. Oke lah kita sih terima aja. Cuma kita ingin mencari benang merahnya gitu agar kami yang di sini bisa mengetahui oh begini ajarannya katakanlah swasta yang dari Katolik dan Lugahon yang dari karismatik. Kita di sini bukan sesi untuk membenturkan kamu tapi kita ingin memperjelas agar kita memahami gitu loh. Terus itu oke lah itu pendapat kamu begitu. Terus ada lagi statementnya yang cukup menggelitik juga Mas Swasta tentang inilah. Umat Katolik akan masuk ke neraka karena menyembah patung. Nah, itu bagaimana tanggapan kamu? Simbol berbeda, Pak. Simbol berbeda. Orang Yahudi menoki-nokikan kepalanya di tembok ratapan. Adakah orang Yahudi bilang mereka masuk neraka? Umat Muslim bersembayang ke arah Ka'bah, ke arah sebuah kubus kot. Ya kan? Adakah orang Muslim bilang mereka masuk? Sabar dulu. Tidak, saya hanya mencontohkan bukan menyindir kawan. Tidak, saya mencontohkan. Jadi itu simbol. Itu simbol di mana
kita meyakini dengan iman kita, bukan kita melakukan segala hal itu berarti kita melakukan penyembahan berhala, tidak. Itu simbol untuk sesuatu hal yang seperti itu saja. Lugahon ini terlalu menyindir orang yang Lugahon ini sebenarnya tidak apa-apa dia melakukan itu karena kepercayaan dia. Saya tidak mau menyerang dia, Pak. Ya, saya sih malah nggak menyarankan kamu menyerang Mas Swasta. Jadi di sini kan kita harus fair ya. Katakanlah di Islam itu ada yang sesama Islam, katakanlah Islam yang menurut saya itu agak melenceng, saya akan mempertahankan keislaman saya yang benar. Dan saya itu juga berharap nanti ini sudah kita undang, Mas Andi sudah diundang kan? Moga-moga beliau bisa masuk ke sini. Kemudian saya berharap kamu juga mempertahankan keimanan kamu gitu, agar kita di sini jelas ya. Di samping kamu kan ingin mempertahankan. Kami ada derma, Pak. Tiap minggu itu kami ada derma. Iya, maksudku ini biar kita nggak salah paham. Lugahon membuat statement begitu. Saya harap kamu juga mempertahankan keimananmu begini, agar teman-teman kamu yang Katolik memahami gitu loh. Maksud saya itu begitu. Saya tuh untuk mengklirkan suasana aja. Bisa dipahami kan ini? Bisa, cuman dengan mengatakan orang masuk neraka itu tidak mudah, Pak. Sebenarnya, cuman dia nggak tahu ya itu kepercayaan karismatik apa dia ya, Pak. Lugahon ya. Iya. Karismatik sama dengan Pak siapa tadi ya? Pak Jason. Hampir sama dengan Pak Jason. Gereja apa gitu? Lupa saya. Jason bukannya Oneness. Karismatik kalau orang-orang seperti menyudutkan agama, gimana lucu ya kita sama-sama menuhankan. Kalau nggak salah itu karismatik itu pecahan dari Pentakosta ya, benar atau gimana? Janganlah dibahas. Begini, ada yang namanya mereka memakai sistem. Jadi menurut kamu seseorang meskipun seiman dengan kamu mengatakan bahwa penyembah patung itu masuk neraka, bagi kamu nggak masuk itu ya dalam konsep keimanan kamu? Sebenarnya mereka mengerti, Pak, arti dari simbol yang ada di dalam gereja Katolik ya, yang ada dalam gereja itu mereka ngerti kok. Mereka bohong kalau mereka nggak ngerti. Mereka bukan anak-anak, mereka bukan orang baru yang hidup di dunia ini yang tiba-tiba muncul mengatakan itu suara itu kalian menyembah berhala. Mereka paham, Pak. Cuma untuk membuat orang imannya goyah, itu cara mereka. Mereka ini lagi sedang mencari orang-orang yang imannya nggak baik, mungkin ya dalam tanda kutip ya, untuk mereka rekrut atau ya seperti itulah kemungkinan kalau lihat cara mereka berpikir. Sekali lagi saya tekankan, begini ya, kalau Lugahon bilang orang Katolik masuk neraka, Mas Andi, tolong dibimbing Lugahon untuk masuk ke room sini. Itu ada di room utama katanya. Ya, Lugahon udah ada di ruang utama. Saya lagi ngomong sama tadi. Jadi di sini niat kita ini meluruskan saja. Ini kan Zoom untuk kita semua. Biar clear perkara percaya atau enggak itu kan urusan keimanan masing-masing, begitu Mas Swasta. Jadi saya juga menggelitik di pikiran saya ini. Kok bisanya begitu dengan tegas mengatakan penyembah inilah perpuluhan lah, kok bisa dengan tegas mengatakan masuk neraka. Di samping itu ada hal tertentu mengenai Bunda Maria. Nah itu, aduh lah, nantilah ini masih di room utama, kita suruh masuk ke sini. Nah ini. Selamat siang, Bang Lugahon. Ya, shalom, selamat siang. Semangat ini Mas. Udah bersih ini kameranya. Selamat pagi, Nabi baru. Shalom. Pagi juga. Ini kebetulan ada Mas Swasta dari Katolik. Tadi sebelum Mas Lugahon kesini sempat saya itu bincang santai dengan Mas Swasta mengenai perpuluhan itu loh. Betul. Itu bagaimana tanggapan yang kemarin kan Abang Lugahon mengatakan bahwa perpuluhan itu harusnya wajib, tapi orang Katolik tidak mewajibkan dan dengan tegas mengatakan orang Katolik masuk neraka. Itu bagaimana Bang Lugahon untuk penjelasan lebih lanjut? Iya, jadi yang tidak membayar perpuluhan itu terlalu pasti masuk neraka, bukan pasti aja, sudah sangat-sangat pasti. Jadi
siapapun agamanya yang tidak membayar persepuluhan masuk neraka. Termasuk orang Kristen pun masuk neraka. Karena kenapa? Karena perpuluhan adalah suatu mesin penggerak kerajaan Tuhan. Kalau tidak ada perpuluhan, maka kerajaan Tuhan tidak akan pernah bergerak di muka bumi ini. Tuhan sudah membuat sistem organisasi. Ibarat kata tuh, perpuluhan itu seperti pajak dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak ada pajak, maka tidak ada yang bisa gaji tentara, nggak ada yang bisa gaji PNS, maka bubarlah negara itu. Demikian juga persepuluhan. Tuhan sudah menentukan persepuluhan menjadi pendanaan dari imam-imam Lewi. Imam-imam itu bukan tukang sayur, bukan tukang gorengan. Mereka lah penggerak-penggerak kerajaan Allah. Kalau engkau tidak membayar persepuluhan sebagai pajak dari kerajaan Allah, tentu kau dipancung. Jadi sangat jelas, agama Katolik, saya tidak menganggap agama Katolik dari Tuhan. Karena mereka menentang persepuluhan, mereka juga menyembah berhala, patung-patung, segala macam. Walaupun mereka tidak pernah mengakuinya, tetapi tim kami sudah melihat Angelica Zambrano, 7 remaja Kolombia, Mukandi yang sudah langsung ke TKP, melihat mereka mengalami pembantaian yang sangat sadis di dalam lautan api dan belerang. Ya, saya jadi ikut ikut bingung ini. Itu pada sesama Kristen harusnya kan saling merangkul, Bang Lugahon. Tapi apa gimana ya? Apakah Bang Lugahon menganggap aliran Katolik atau agama Katolik itu bidat menurut pandangan Bang Lugahon? Begini Pak, cara melihat suatu bidat itu bukan kita harus melihatnya dari cara pandang yang benar. Cara memandang bidat itu begini. Oh, karena dia mengaku Yesus Tuhan, maka dia adalah seiman. Tidak seperti itu. Itu adalah pemikiran yang terlalu cetek. Caranya adalah begini, cara memandang dia seiman atau tidak seiman sama kita bukan karena dia ngaku Yesus Tuhan. Pada waktu nanti saya membuat mujizat atas nama Yesus, misalnya di dalam nama Yesus orang kerasukan setan sembuh. Nah, lalu kita tanya sama orang Katolik, menurut kamu gimana nih? Saya udah mengusir setan atas nama Yesus. Dengan kuasa apa saya mengusir setan? Pasti orang Katolik menjawab, saya mengusir setan dengan kuasa setan. Ketahuan gitu caranya, bukan karena dia Kristen pakai salib terus sama-sama orang Kristen, nggak begitu. Itu namanya kita gampang ditipu itu kan penipuan namanya. Karena ngaku-ngaku Yesus Tuhan terus jadi sama, nggak bisa. Setan ini kan pemalsu, pembohong, penipu. Misalnya saya mencelikkan mata orang buta atas nama Yesus, tanya sama orang Katolik, bilangnya kuasa mana? Kuasa Tuhan apa kuasa setan? Setan. Ah, udah. Berarti kan dia kan musuh jadinya. Jelas. Karena Yesus. Cukup jelas bagi saya. Sudah bisa mengikuti alurnya. Terus bagaimana nih tanggapannya Mas Wasta tentang statementnya Pak Lugahon dengan tegas, kamu meskipun saudara seiman ke Kristen kok dikatakan kamu masuk neraka? Ya kalau bisa pertahankan keimanan kamu agar di luar sana itu memahami gitu loh. Silakan Mas Wasta. Ya, sebenarnya saya tidak ada masalah. Hal seperti ini sudah biasa terjadi sejak zaman Yesus. Saling menyerang iman masing-masing, dan itu dipraktekkan. Gitu. Cuman yang saya jadi permasalahan itu adalah ketika Lugahon ini terlalu membawa-bawa nama Tuhan untuk membenarkan semua pemikirannya dia, untuk membenarkan atau menyalahkan seseorang dengan nama Tuhan. Ini kebiasaan-kebiasaan jelek yang selalu dibawa dan merusak nama iman, yaitu yang orang berdoa kepada Tuhan Yesus. Mereka inilah yang membuat banyak orang jadi berpikir negatif dengan yang namanya Yesus Kristus ini, gitu. Demi eksis di dunia perdebatan, diskusi, mereka membawa. Udah live. Mereka membawa beberapa hal yang sebenarnya tidak perlu mereka diskusikan, terlalu mereka nyerang gitu. Nggak nyambung. Dunia ini, mereka ini hanya ingin eksis untuk membenarkan pemikiran mereka dan menyudutkan orang yang sudah ada sebelum mereka ada. Gitu loh. Menyerang dengan cara membidat-bidatkan orang, dengan cara menyesat-nyesatkan orang. Ini tidak ada ajaran ini. Ajaran baru yang
bagi saya mungkin ya hanya untuk hidup. Perpuluhan mereka anggap itu hanya manusiawi yang hanya untuk mereka hidup, berjalan, bisa merdeka, bisa menjalankan organisasi mereka. Kita ada yang namanya itu Pak, tiap minggu sakramen, kita ada yang namanya tiap minggu tuh kasih masuk uang sesuai dengan kemauannya kita, kemampuan kita. Seikhlasnya ya. Itu hak seikhlasnya. Nah, pernah dibahas sama Bang Lugahon itu. Memang kerajaan Tuhan pasti Tidak, jompo sehingga kita seikhlasnya. Jadi begini Pak, beda dengan organisasinya Luga yang baru mau hidup gitu loh. Yang baru mau hidup, yang hanya bisa hidup dari sumbangan orang-orang. Dia selalu bilang kerajaan Tuhan menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan semua aktivitas mereka. Padahal mereka nggak ngaca. Ada kaca besar di mana mereka untuk menjadi hambanya saja sebenarnya itu harus berterima kasih. Itu yang perlu dicatat. Bukan seperti ini, menyalahkan orang lain dengan atas nama Tuhan, lalu menyudutkan mereka sesudut-sudutnya, merendahkan orang dengan serendah-rendahnya, bahkan mengatasnamakan mereka sudah datang ke neraka melihat. Ini semua tidak masuk akal. Ini yang mempermalukan, Pak. Mempermalukan. Jadi orang kerajaan Tuhan hidup atas belas kasih-Mu gitu. Kerajaan Tuhan hidup berdasarkan belas kasih-Mu. Ketika kau menyerang seseorang, kau harus menggunakan logika logis yang benar-benar logis untuk membenarkan argumenmu. Tapi kau menggunakan semua menggunakan semua statement-statement yang tidak mungkin orang bisa percaya dengan benar. Gitu loh. Kau mempermalukan kami, gitu. Kau mempermalukan orang Kristen, orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Kau ini orang-orang yang mempermalukan itu. Lucu sekali, tidak logis sekali pemikiranmu. Saya yang mengimani Yesus sebagai Tuhan, benar-benar Oke, stop. Gantian. Oke. Ya, gini. Kau menyatakan sesuatu tanpa ada tanda-tanda mujizat. Ya. Jadi omonganmu itu omong kosong. Tidak ada satupun mujizat yang dilakukan oleh gerejamu. Membangkitkan orang mati, mengusir setan, membuat tanda-tanda mujizat. Rehat Bonke bikin KKR di Afrika sampai 100 orang mati dibangkitkan, yang hadir 3,5 juta orang. Yang hadir 3,5 juta orang. Benny Hinn bikin KKR di India yang hadir 5 juta orang. Dia bikin mujizat, makanya yang hadir banyak. Wajar gereja karismatik kaya. Mereka bikin KKR yang hadir 5 juta. Lo bikin KKR yang hadir siapa? Lo nggak pernah bisa bikin KKR. Lo paling main-main di gereja-gereja lo aja. Lo main di kandang. Kita main di lapangan, bro. Saya jawab dulu. Aduh, bentar dulu gantian ngomong. Ngomong mulu kau. Kalau kamu tidak punya mujizat, kamu jangan ngomong. Kamu jangan mengatasdirikan nama Tuhan kalau kau nggak ada mujizat. Yesus berkata, Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai mereka akan mengusir setan atas nama Yesus. Giliran kami mengusir setan atas nama Yesus, kok bilang dari kuasa setan? Kami sudah melihat bahwa yang orang yang berdoa rosario itu berdoa kepada Rosa. Itu kami melihat. Kenapa kami bisa melihat? Karena kami punya Roh Kudus, ya. Jadi semua orang yang tidak bisa bikin mujizat diam aja. Buktinya gerejamu di Indonesia ini udah berapa abad-abad, tapi nggak bisa berkembang kan? Tunggu, sebelum berkembang siapa dulu, lu terlalu panjang. Gini, saya mau bilang dengan kamu ya. Ketika kamu mendatangkan 5 juta orang, Messi, Cristiano Ronaldo mendatangkan seluruh dunia untuk dirinya. Itu beda, coy. Itu beda. Di dalam Cristiano Ronaldo nggak ada mujizat. Ronaldo itu cuma bikin mujizat. Jangan kuantitas. Ada mujizat nggak terjadi? Kita ngomongin Tuhan. Kalau nggak ada mujizat jangan ngomong. Kalau nggak ada mujizat jangan ngomong. Nggak ada gunanya kamu ngomong kalau nggak ada mujizat. Diam aja kamu tidur, Gi. Tidak ada mujizat. Kamu berbicara kalau tidak ada mujizat. Kamu yang tidak memiliki mujizat apapun, lu Gahon. Loh, kamu tidak memiliki mujizat pastormu apa? Saya tiap hari ketemu pastor di Blok M. Pastor siapa yang enggak? Kamu membawa hal ini kemana? Gitu. Loh, kamu membenarkan saja intinya kamu nggak punya mujizat. Gerejamu orang miskin. Katolik di Indonesia itu miskin. Gimana lo mau bisa mengkatolikan ini? Sekarang saya tanya, berapa ribu orang yang udah masuk Katolik dalam 1 tahun belakangan ini? Pemikiran kamu lari ke materi. Kamu nih karena kamu sesat, makanya kamu miskin. Ada nggak
pendeta Tidak apa-apa. Katolik. Sejak zaman Yesus semua orang saling menyesatkan orang. Tidak apa-apa. Kamu tidak sudah masalah. dua Kamu yang tidak kamu sesat, punyai. tidak masalah. Ya, kamu sudah dua yang tidak kamu punyai. Satu, kamu tidak punya mujizat. Kamu miskin. Ya udah, yang dua itu udah kuat itu. Kamu nggak punya mujizat, kamu miskin. Udah selesai. Apalagi mau dibahas. Ya kan? Kalau sudah nggak punya mujizat, udah miskin, gimana lo mau bisa bikin orang jadi Katolik? Lu aja susah. Yang pasti lo masuk neraka udah. Kenapa ke materi? Kenapa ke materi pembahasan kamu? Sekarang begini, sekarang orang nggak mau tahu lo mau nyembah setan atau mau nyembah Tuhan, tetapi kalau lo nggak punya duit, karena Tuhan itu juga Tuhan yang kaya, itu langit dan bumi itu duit, bro. Emang lo kira langit itu kalau dijual emang itu nggak duit? Itu duit semua. Lo kira Tuhan gembel? Lo ngomong yang benar aja. Kalau miskin, nggak punya mujizat, udah lo tutup aja. Ngapain sih banyakkan ngomong? Semua agama yang nggak punya mujizat dan miskin, besok-besok gue tutup atas nama Yesus. Banyakkan ngomong. Jadi itu Udah nggak tadi bisa bikin kita mujizat. kembali ke tema tadi tuh, masalah perpuluhan itu ya. Ya bagi saya itu logis juga ya, suatu perpuluhan itu diwajibkan karena dari perpuluhan Ya wajib itu, lah Pak. Gini Pak, kalau misalnya tidak ada dana yang pasti dalam suatu kerajaan itu maunya dia ini kerajaan Tuhan itu bergerak atas dasar belas kasihannya dia. Kita kasih sekelasnya, kasih ceban, kasih goceng. Emang lu kira kerajaan Tuhan ceban goceng? Catat ya, Kerajaan itu bukan mau saya. Catat ya. Ini klaim. Saya tidak mengeluarkan statement seperti yang Lugaon katakan. Ini klaim kosong. Kan lu bilang Susah seikhlasnya, berbahasa dengan orang yang hanya kalau seikhlasnya, dengerin. Kalau seikhlasnya itu kau kasih ke panti jompo, seikhlasnya boleh. Kalau Kamu kerajaan sebenarnya bicara tentang iman kamu atau tentang uang? sekarang begini, lo kalau nggak punya uang, ya, lo nggak usah ngomong. Di dunia ini semua orang punya uang dulu. Tuhan aja juga punya uang kok. Emang lo kira Tuhan gembel? Emang lo kira kerajaan Tuhan tuh panti jompo sehingga lo masih mau ngasih seikhlasnya? Persembahan memang seikhlasnya, tapi kalau persepuluhan itu udah Tuhan patok 1/10. Lo kasih 1/5, Tuhan potong lo. 1/10 itu udah Tuhan patokin. Lo ngelanggar, lo dimatiin. Tuhan udah bilang 1/10. Kenapa lo bilang jadi seikhlasnya? Tuhan kan bilang 1/10. Enggak ada Tuhan, 8 aja deh, 7 deh, 7,5 deh. Kata Tuhan, ya anak gua getok juga nih. Lu ngomong jangan asal-asalan. Ini udah akhir zaman, cok. Masih lu main-main aja. Bila perlu lu panggil deh seluruh pastor lu yang ada di dunia ini deh. Debat kita di Stadion Gelora Bung Karno. biar kita kasih kesempatan swasta untuk menjawab Bang Lugaon. Silakan Mas Swasta. Ya. Kita nggak usah Tidur pakai dia. timer lah, bicara dari hati ke hati aja. Silakan Swasta. Udah dipanggil pastornya. Memang begini, artinya memang di akhir zaman ini akan terjadi penyembelihan nabi-nabi Baal. Itu terjadi pada waktu Elia menantang 400 nabi Baal. Elia menantang, siapa yang bisa nurunin api dari langit, dialah nabi Tuhan. Nah, dia ini kan nggak punya mujizat, berarti tidak bisa menurunkan api dari langit. Ya berarti dia ini nabi-nabi Baal. Makanya ini lagi waktunya ini. Roh-roh Elia sedang Tuhan bangkitkan. Elia itu menurunkan api dari langit. Kalau memang gua nabi, biarlah api turun dari langit. Nah, api itu berbicara kuasa Tuhan. Sekarang begini Lugaon. Kamu bicara mujizat demi mujizat. Ketika Trump kalah, kamu hilang 1 minggu. Mujizat apa yang sedang kamu buat? Silakan Lugaon, silakan jawab. Itu Katolik menang tuh di Amerika tuh, Katolik menang. Dengerin ya. Mujizat apa yang kamu butuhkan? Oke. Katolik menang di Amerika dan terjadilah cipok-cipokan antara laki-laki dengan laki-laki pada waktu pelantikan Joe Biden. Kebetulan menterinya si Joe Biden ini kan homo. Masa terjadi cipok-cipokan di Gedung Putih? Kan kacau nih manusia satu ini, ajaran satu ini. Kenapa Paus nggak menegur? Tampar kayak mukanya si Joe Biden, kalau kurang ajar lo cipok-cipokan di istananya presiden. Amerika itu dibangun oleh orang Kristen. Tapi karena Kemana kamu? dengar dulu. Iya, kamu dengar dulu. Kemana? Ayo, sesuai topik.
Mujizat Iya. apa ini? Mujizat apa yang sedang kamu banggakan di dalam dirimu? Udah belum? Biar saya ngomong. Nah, gini. Nubuatan para nabi-nabi Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, yang paling hebat nanti di dunia untuk melakukan misi penginjilan itu Indonesia. Nomor 2 Amerika. Pada waktu Donald Trump mundur dari Amerika, dia kalah. Kenapa kalah? Karena si Joe Biden telah banyak imigran Muslim masuk ke Amerika, sehingga suara Muslim sudah semakin besar di Amerika. Nah, ini kesempatan ini digunakan oleh Joe Biden untuk memenangkan dirinya sebagai Katolik sejati yang boleh bercipok-cipokan di Istana Negara. Maka disinilah kemunduran Amerika Serikat, dan itu memang sudah dinubuatkan. Makanya untuk penginjilan dunia itu di akhir zaman dipegang oleh Indonesia. Nanti Amerika pun nanti akan tunduk kepada Indonesia kalau masalah penginjilan. Jadi kok nggak usah bangga-banggakan Amerika. Donald Trump sudah nggak di Amerika lagi. Memang sekarang diperbolehkan cipok-cipokan di Amerika semenjak ada Presiden Katolik. Dan itu membuat Amerika tambah hancur. Tetapi Tuhan telah memilih Indonesia untuk menyatakan kebenarannya kepada bangsa-bangsa. Konferensi Dua Dunia telah menubuatkan Indonesia akan memimpin transformasi Dua Dunia. Itu dihadiri oleh 180 negara. Jadi kok nggak usah banggakan. Donald Trump mundur itu adalah lambang kejatuhan Amerika. Bukan Donald Trumpnya salah. Donald Trump itu orang benar. Buktinya dia setiap pagi dia ngajak menterinya doa pagi, baca Alkitab. Ya. Saya tidak berbicara kalau si Joe Biden itu. Kalau si Joe Biden cipok-cipokan di istana boleh sama dia. Tidak berbicara tentang itu. Kalau kau mau masuk ke sana, saya akan berbicara denganmu, Lugahon. Buktikan satu saja gereja Katolik yang menikahkan orang gay. Intinya Lihat si Joe Biden. Lihat gerejamu, jangan loncat, Lugahon. Siapa? Jangan loncat. Gereja saya yang mana? Gereja saya yang mana? Saya karismatik, nggak ada di karismatik cipok-cipokan laki-laki. Kalau saya bisa buktikan gerejamu menikahkan orang gay, bagaimana? Gereja mana, GBI mana yang menikahkan gay? Kasih tahu sama saya. PGI mungkin ada, tapi kalau GBI nggak ada. Ya. Ayo. Tapi kalian Kristen atau Katolik? Saya karismatik. Saya orang GBI. Ya. Saya bukan PGI. Ya. Ya, kamu Saya Kristen kan? Iya. Ya, ya udah. Ya apa? Lo nggak ada di GBI nikahin cowok. Mana sih lo? Ya, makanya jangan terlalu melebar. Gitu. Jangan terlalu melebar sih. Presiden Kamu Katolik aja memperbolehkan cipok-cipokan di istana. Berbicara terus tentang mujizat. Ketika dikasih yang logis, loncat kanan kiri. Mujizat dan mujizat. Mujizatmu di mana, Lugahon? Ketika Katolik menang di Amerika, mujizatmu kemana? Itu larinya bukan ke situ. Itu kan Tuhan sudah bilang kebangunan rohani terbesar di akhir zaman melalui konferensi Dua Dunia. Tadi berbicara itu bukan dipegang oleh Amerika. Dibawa datang ke dalam suatu lapangan. Di India. Bicara soal. Terus ketika kamu melihat seseorang yang beragama Katolik membawa seluruh dunia. Seluruh dunia apa sih? Seluruh dunia apa yang dibawa si Joe Biden? Emang si Joe Biden bisa murtadin Muslim? Hah? Kapan dia bisa murtadin Muslim? Yang ada dia bela Muslim. Lo loncat. Tadi kita kan begini, jangan membawa nama Tuhan Yesus terus menerus untuk membenarkan semua kelakuanmu. Kau juga jangan bawa nama Yesus kalau kau nggak punya mujizat. Kau diem, kau tidur. Nah, ada nggak mujizat apa yang kau buat, Lugahon? Bisa mujizat apa? Bisa nggak pastormu membangkitkan orang mati seperti Reinhard Bonnke? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa, lo tidur. Ya akan ngomong. Membangkitkan orang mati seperti siapa? Reinhard Bonnke, TB Joshua mencelikakan mata orang buta, membuat penyakit kanker sembuh, penyakit tumor sembuh, dan itu terjadi di Afrika sekarang. Itu lagi kebangunan rohani besar-besaran. Bisa nggak? 3 juta yang hadir dalam KKR. Bisa nggak? Ngaco lo, tidur lo. Banyak kan ngomong lo. Kenapa gini? Belum pernah berak nih. Lu cebok dulu Gi. Lu boker Gi. Cocok. Ya apapun itu Mas Wasta sama Ya, Pak Lugahon. ini berbicara tentang dirimu, kawan. Saling Iya, memahami dia aja loh. pernah. Saling memahami antara Udah, Mas mending Luga lu cebok. dan Mas Wasta. Jadi Iya, dengan pemahaman ini kalian Kamu swasta, mending kamu cebok dulu dong. Biar bersih. Cebok yang bener.
Ini ngomong mulu nggak ada mujizat nih lama-lama. Gak apa-apa, tapi jangan membawa nama Tuhan mulu kau di situ. Kau nggak jangan bawa mujizat, mulu Tuhan, kau kan nama Tuhan untuk membenarkan. Kau nggak bisa bikin mujizat, kau diem. Ya, mereka akan ngomong. Enggak, kalau saya nggak bisa bikin mujizat. Kamu ya bisa udah, kalau kau bisa, saya bisa bikin mujizat. Oke, saya tunggu sekarang. Silakan. Apa? Iya. Ya, mujizat itu nggak bisa dibuat main-main, swasta. Tunggu. Biarkan Oh, Lugaon iya. membuktikan. Maaf. Apa? Oke. Silakan. Apa? Silakan lakukan mujizat. Loh, emang kamu siapa? Kamu tukang sayur minta-minta suruh saya bikin mujizat. Emang Gak kamu apa-apa. punya mujizat? Tuhan Nggak bisa lu malahan suruh-suruh. saya adalah seorang tukang sayur yang ingin melihat mujizat dari seorang raja sepertimu, Lugaon Tambunan. Nah, mujizat kamu nggak usah nanya. Kamu buka YouTube sekarang, kamu tonton TV Joshua, Rehan Bonke, lu tonton aja di situ. Itu mujizat semua itu. Ya, itu kan orang lain. Loh, saya ini kan, Bukan kamu. saya ini kan bagian dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu nggak bisa sendiri-sendiri, bro. Kita ini satu tubuh. Kita ini satu kesatuan. Ada yang pendebat, ada yang pendebat. Ya nggak bisa begitu loh. Ya iya dong. Sekarang saya tanya, Jangan bisa nggak kamu menjudul. pastormu? Gini loh, jangan menyerang agama Pastormu. orang lain, mengatasnamakan Tuhan dan membenarkan pemikiran kamu yang sebenarnya Intinya tidak ada yang masuk pastormu akalnya, nggak bisa kawan. bikin mujizat. Intinya kan pastormu nggak bisa bikin mujizat kayak Rehat Bonke, kayak TV Joshua. Saya juga pernah mengusir setan dalam nama Yesus, api turun dari langit. Ah, pernah api turun dari langit kau doakan orang? Kan nggak pernah. Berarti saya lebih ngeri dari pastormu. Pastormu sudah masuk neraka, dilihat Angelica Zembrano udah dibantai karena mereka main pastor sama suster main di biara, hubungan seks mereka, makanya Tuhan marah, akhirnya digulung lah di neraka mereka. Udah. Mana swasta? Oh ya ini Bang Lugaon tentang inilah. Mereka yang menyembah patung, salah satunya kan termasuk Katolik. Ada di situ, ada juga swasta, itu bagaimana itu? Itu dengan tegas Bang Lugaon yang mengatakan pasti, masuk neraka yang itu. pasti itu bukan neraka lagi, itu neraka VVIP karena yang dilanggar tuh neraka yang dilanggar itu hukum yang pertama. Kalau misalnya kamu cuma mencuri handphone, itu kamu ibarat kata masih masuk ya neraka Derajatnya ada kurang tuh panas lah. lubang tuh. Iya itu Pak. Tapi kalau kayak gini nih ibarat kata apinya udah dipanasin 7 kali lipat, itu plus tusuk pantat pakai besi panas, wah itu udah nggak ngerti lagi lah. Karena yang dilawan kan langsung Tuhan. Jangan membuat patung, dia bikin patung disembah-sembah si Maria. Si Maria itu kan bukan Bunda Maria, itu Dewa Hermes yang gendong anak. Kan Dewa Hermes kan sama, dia gendong anak juga. Makanya dibikin Yesus kayak anak kecil terus. Artinya si Yesus adalah Tuhan, dibikin bayi terus sama dia. Kalau memang dia percaya sama Yesus, harusnya patung Yesus lebih besar. Ini kan yang lebih besar patung Maria. Apakah swasta itu memakai salib, swasta? Saya tidak mau mendebat kamu soal itu hak kamu, kemerdekaan kamu untuk berpendapat soal orang Kristen, orang Katolik masuk neraka. Itu kemerdekaan kamu, kawan. Dan saya tidak mungkin untuk bisa merubah pemikiran kamu. Itu yang kita sudah ke TKP. Udah ke TKP langsung. Udah dibawa sama bos. Pada waktu di TKP dilihatlah pastor dan suster berdosa. Pertama mereka main, pastor bermain. Terus yang kedua ini lucu sekali ya. Kacau. Lalu minta nomor togel dong. Oh ya nggak boleh lah. kalau orang gila sama patung Maria deh. Kalau togel jangan gua. Lah kan di videonya kan aku kemarin lihat skip swipe. Kalau nomor togel bisa diminta ke patung Maria aja, jangan ke gua lah. Gua kan Waduh, hamba Tuhan. minta ke patung Maria lah, sama aja Bang Luhain mengajari kita masuk neraka jadinya. Saya mau minta tolong Mairot dibalikin, bisa nggak Kang Luga?
Maerot Jangan minta ke gua, jangan minta ke gua. Kalau gua nggak Maerot, main. aduh tolong dong. Maerot udah nggak ada, tolong dong. Atau enggak mukjizat yang biar bisa perempuan tergila-gila gitu, ada enggak? Lai. Biar perempuan tergila-gila gitu, ada enggak? Maerot. Mujizat. Oke, yang tolong Maerot, silent tolong ya, lagi. tolong silent. mujizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Ya, nggak apa-apa kita untuk kebenaran refreshing. dan untuk kesucian dan kekudusan. Tuhan tuh kudus, Tuhan tuh suci. Nggak boleh kita berbau cabul, nggak boleh. Kita berbau cabul, pantat kita ditusuk pakai besi panas. Jangan sampai ntar titik lo ditusuk sama setan-setan di neraka, jangan. Jadi kembali lagi kepada tadi, memang waktu Angelica Zembrano itu dibawa Tuhan ke TKP, dia melihat suster-suster dan para pastor pada nangis-nangis, pada teriak-teriak. Lugahon, saya mau nanya, ada tidak ketika kau datang ke sana, ke TKP neraka itu, ada tidak orang tuamu di sana? Orang tua saya masih hidup, bro. Kau membawa nama Tuhan saya. Kau membawa nama Tuhan saya dan Maria. untuk Tuhannya ini membenarkan Maria. dan memalukan, sangat memalukan Tuhan saya. Tuhan kamu apa nggak sama dengan Tuhannya Mas sana. Bang Luga kah swasta ini? Kok aku jadi bingung ini. Luga, saya bertanya serius, Luga. Ada tidak orang tuamu di sana? Jawab, Luga. Mic-nya ketutup. Tuhannya si swasta ini kan si Maria. Tuhan saya kan Yesus Kristus. Orang tua saya masih hidup sehat kok. Jadi waktu si Angelica Zembrano tuh dia nangis-nangis. Paling tidak nenek moyang kau kenal nggak? Yang ngapain kita ngurusin nenek moyang lah, kita ngurusin diri kita sendiri aja dulu, selamatin diri aja dulu. Ngapain Kau memalukan, Luga. Kau sangat Dari, memalukan. Bukannya memalukan, si Angelica Zembrano udah ngeliat pastor sama suster katanya masuk neraka karena mereka main di biara. Terus mereka juga menyembah berhala. Mereka tuh main, emang. Bang Luka, ingat pas foto dengan saya itu ada fotonya itu. Aku Yang mana dengan itu? Bang Luka. Gimana Ini pas kita sama-sama mukjizatnya itu ada itu di share screen itu. Siapa nih? Aki Abdi. Bang Luka itu dengan saya. Ya udah nggak bisa. Bukan saya itu. Ini gimana sih? Iya, Kita kembali ke topik mukjizat saja ya. Pak. Tolong teman-teman. Oke. Ya, Ya, Kembali ke ya. topik, kembali ke topik aja. Kita kembali Jadi, ke topik saja biar jelas jadi- ini. Karena ini sesinya antara Bang Lugahon dengan Mas Swasta, karena saya tuh sebenarnya penasaran ya dari pernyataan Bang Lugahon. Kemarin aja. Sorry ini saya nggak dipenuhi Roh Kudus, makanya ilatnya ini kepleset-pleset. Dengan tegas mengatakan umat Katolik ini akan masuk neraka. Saya tuh masih bingung, padahal kalian ini ya saudara seperguruan lah, katakanlah begitu loh. Tapi anehnya lagi, swasta mengatakan Tuhan kamu itu kok berbeda dengan Tuhannya Lugahon. Ya, beda lah. Bagaimana nih ceritanya ini? Kalau Tuhan saya kan Yesus, Tuhan dia Maria, beda lah. Loh, apa nggak sama? Betulkah itu swasta? Tuhan kamu apa bukan Yesus? Maria lah. Maria Mercedes. Jangan menghujat lah, jangan. Maria Mas gimana, itu kan bintang film. Patungnya gede banget. Masa patung Maria gede Gak banget apa-apa. di rumah Tuhan? Patung manusia, bikinlah di rumah manusia. Ya, tapi kalau Tuhan fotonya nggak apa-apa. Foto kayak gini nggak apa-apa nih, foto Tuhan Yesus kan. Gitu. Iya nggak apa-apa. Kalau masa patung Bunda Maria besar banget, segede pohon kelapa di rumah Tuhan, kan lu, Maria itu manusia. Jangan bikin patung Maria di rumah Tuhan. Bikinlah patung Maria di rumahnya sendiri. Di mana rumah Maria, bikinlah patungnya di situ. Masa patung Maria di tengah-tengah di rumah Tuhan, di tata Tuhan dibikin patung Maria. Tuhan juga di surga nih, ngapain di patung depan gua nih, kurang ajar kata. Jangan. Tapi itu kan hak orang, enggak? Itu hak dia, tapi jangan bawa nama Yesus, bawa aja nama Maria. Cukup kami yang bersama dengan Maria, Yesus nggak ada. Yesus kan punya kami. Jangan bawa nama Tuhan kami. Oh, jadi di situ faktor. Lah ini Jadi di bagaimana situ ini? faktor. Antara Yesus dengan Bunda Maria itu gimana ya? Lebih besar mana ya menurut swasta ini? Ya lebih besar Yesus lah. Ya, yang menciptakan Maria kan Yesus. Yesus kan cuma manusia biasa. Maria kan cuma manusia biasa.
Gimana swasta? Ini suara Ada garis kuning, ada garis kuning nggak ya di neraka ya? Makanya Ada lo garis kuning nggak? makanya lu jangan ikut pastor, lu ikut nabi-nabi Lu kan yang Tuhan. sudah dari sana. Yang pasti ada pembantaian lah di sono. Lu Gahon, kamu tuh Ya. Jangan terlalu menyerang, santai. Gua nggak menyerang, gua cuma lucu aja. Enggak Lugaon tadi yang gue kritik tadi masalah Maria Mercedes nggak boleh itu jangan. Karena setahu saya ya teman Katolik itu kayak mengagungkan Bunda Maria. Kenyataannya di tempat saya sendiri itu loh Bang, itu ada namanya Gua Bunda Maria. Saya pernah ngeliatin itu adem tempatnya itu. Adem. Mas karena daerah pegunungan adem. Ya itu kalau misalnya ada seorang nabi Tuhan mendapat penglihatan tuh pasti penuh tuh orang jahat. Ya banyak orang berdoa di sana itu. Bagaimana nih swasta ini menurut kamu ini? Kalau apa itu di kepercayaannya Bang Lugahon, kita tidak boleh itu ya katakanlah mensolawati Bunda Maria karena di dalam Karena ajaran udah kamu meninggal, ya. tidak boleh itu orang sudah meninggal Saya- itu diagung-agungkan. Salam Maria. Saya Bunda tiap minggu Allah dan terpujilah. berdoa di Gua Maria, dan itu Tuh, kan? sesuatu hal yang biasa saja dan itu sangat sakral buat saya. Kenapa? Biasa Masalahnya tapi di sakral. mana? Lu ngapain doa sama patung sih sama Maria? Lu doa aja sama Yesus langsung. Karena lu doa depan. Ini lama-lama nih. Ini lama-lama bisa digulung. Swasta kamu itu loh, dikritik agamamu kok malah ketawa. Heran aku ini. Di mana keimanan kamu ini? Heran aku sama kamu. Ya udah kalau kamu gini aja masuk masuk karismatik aja lah itu. Nah, kalau swasta karismatik, ya gue dukung dia asal dia masuk karismatik besok dibaptis. Iya. Masuk ke Gua GBI. tuh- Gua tuh gimana ya? Lu Gahon nggak? Kalau lo masih doa di depan patung, udahlah. Lo jadi lontong udah. Tuh. Iya namanya berdoa jangan kamu ke gua. Iya ngapain coba kurang kerjaan? Ini lama-lama stres nih anak itu. Waduh nih, diragukan keimanannya si swasta ini. Kacau. Itu Lai, itu Maria Mercedes itu kayak gimana tuh Maria Mercedesnya itu? Jadi gini, jadi Lucifer itu punya 5 pengawal pribadi. Dibilang kayak kalau kita Dua jenderal. langsung berdoa ke Tuhan Yesus. Dua jenderal dari Lucifer tuh namanya Rosa dan Maria Marguela. Dua dari jenderal Lucifer itu bernama Rosa dan Maria Marguela. Nah Rosa ini adalah orang Katolik yang berdoa pakai rosario. Kan mereka kan pakai doa rosario tuh kan. Nah itu berdoa kepada Rosa. Ini jenderalnya Lucifer nih naga kalau kita bilang naga. Baru Maria Marguela ini adalah salah satu jenderalnya Lucifer. Inilah yang sering menampakkan diri dalam penampakan datangnya Bunda Maria. Jadi sebenarnya Bunda Maria dalam Katolik ini bukan Bunda Tuhan Yesus, bukan. Maria Marguela jenderal itu. Udah swasta kamu masuk karismatik aja lah, setuju aku. Mau kamu Iyalah, tuh, daripada di keimananmu stres gak ada kayak pembelaan loh. Iya mending janganlah bro. Kasihan juga gue ntar lo dibantai pula dan di neraka kan gak enak juga kita. Mending lo pindah lah. Ngapain sih kurang kerjaan aja lo. Lu ngapain pula di depan patung coba? Ngapain? Kurang kerjaan lu. Aduh, makanya Tuhan marah. Jangan bikin patung, bikin korek. Jangan tertawa swasta, jangan tertawa. Bantah. Enggak, bukan tertawa, tapi kalau hadapin orang kayak lu yang banyak halu ini nggak usah serius lah. Ya, Itu bukan halu. Lu udah jelas-jelas ngaku lu doa depan patung. Itu bukan halu. Kan lu yang doa depan patung. Patung gede lagi. Aduh, serem banget loh. Kalau saya sih, sorry saya baru ngomong nih. Kalau Pak Swasta kan punya hak juga yang sama, Pak Luga juga punya. Jadi jangan saling memaksakan. Kalau menurut saya. Bukannya memaksa, kita cuma nyaranin ngapain lu berdoa depan patung. Lu berdoa aja langsung sama di dalam roh dan kebenaran. Lu nyanyi kan, kami memuji kebesaranmu, kan? Lu nyanyi yang benar. Kami memuji kebesaranmu. Jangan doa depan patung. Aja Tuhan. Iya tahun 2001 ngapain nyembah patung? Swasta ini gimana? Iya, udah 2021 orang muslim aja tahu jangan nyembah patung. Lu masa lu masih nyembah patung? Aduh. Tapi kalau bagi yang mau minta nomor togel jangan ke gua. Mungkin ke patung boleh lah. Itu bercanda itu.
Lu bercanda itu lah. Yang namanya patung tuh benda mati. Kemarin saya baru nonton video seorang pendeta di Nigeria bawa patung ke gereja, dia Martin dipercaya patungnya. Betul. Ada itu. Jadi gue yakin lah 1,3 miliar orang Katolik juga nanti di akhir zaman ini banyak yang menurut swasta itu kan cuma sarana, bukan patungnya yang disembah. Itu kan menurut dia ini kan lagi dikerjain sama setan. Dia ini lagi dikerjain. Dia nggak sadar. Memang maksud hatinya dia betul, dia ini tulus. Saya nggak bermaksud sama patung. Tapi kan faktanya lu sudah di depan patung. Dan kita, nabi-nabi Tuhan sudah melihat para pastor dan para suster sudah dibantai, sudah digulung di sono. Kasusnya masalah patung. Makanya kita ngasih tahu. Karena kita udah pernah ke neraka. Lo kan belum. Ya kita kasih tahu dong. Yang belum ya denger. Kena pasal kalau kira-kira di undang-undang sekarang dia kena pasal berapa itu kalau ada patung? Itu pasal pertama langsung yang diserang. Kan hukum pertama adalah jangan ada padamu Allah lain dan jangan membuat patung. Itu udah kena pasal pertama udah. Pasal pertama hukumannya itu pantatnya dilibas. Buset. Ya udahlah swasta. Ya, kalau bisa ya dengarlah lu gak sekali-sekali. Kok sampai sekejam itu ya lah ya? Oh habis. Itu pantat udah nggak berbentuk lagi lah. Bro lu gak tumben hari ini 2 hari ini kalau saya WA dibaca biasanya 6 hari baru dibuka gitu. Tumben baik sama gua. Iya kan ini kan karena dibilang Katolik, gue sebenarnya sangat berbeban untuk Katolik kan, cuma ya mungkin belum waktu yang tepat, mungkin waktunya saat ini. Makanya gue minta nih di live-in ya. Iya live. Oh itu tadi saya yang WA bikin Bro Luga. Oh iya, bikin judulnya yang gede aja, Kristen Karismatik vs Katolik, jadi biar seluruh bumi, biar seluruh Katolik yang di dunia ini dengar dan mereka bertobat. Oh iya. Daripada mereka naruh duit, mending naruh duit di yayasan gua kan. Ini saya lakukan dari tadi kan saya udah ngomong, saya lakukan suara. Tapi kami itu di sini ya, ini kan Jum Muslim, Jum kita semua tidak ada niat untuk mengadu domba ya, Bang Luga ya, Bang Swasta ya. Ini bukan ajang adu domba. Dari awal kan tadi sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan. Saya pribadi ya tergelitik dengan pernyataan dari Bang Luga mengenai Katolik masuk ke neraka. Padahal saya pikir mereka itu saudara seiman, seagama lah katakanlah. Demikian juga yang dari Protestan. Nanti kita panggil juga dari teman-teman yang Protestan. Bagaimana sih tanggapannya ini? Jadi kita bisa menarik sebuah pelajaran di sini. Tunggu dulu, saya ingin bicara bentar. Luga Hon ini nggak perlu dijawab Pak. Dengan dia berstatement, dia sudah menjawab sendiri semua kegilaan dalam tanda kutip ya, kegilaan yang dalam pemikiran dia. Jadi nggak perlu dijawab sama sekali. Kalau kita nggak menjawab berarti kan kita membenarkan apa yang dikatakan gitu loh. Cuma kan intinya tetap ada patung. Lo berdua di depan patung dan itu nggak boleh bro. Itu nggak boleh. Ini lo ngerti simbol nggak? Ngerti? Tunggu, simbol adalah kapan ada ayatnya Rasul Petrus dan 12 murid berdoa di depan patung Maria, maka Yesus berdoa di depan patung, mana ayatnya? Lu jangan bikin simbol-simbol penyesatan. Enggak, saya nanya, tunggu, jangan loncat dulu, jawab dulu. Simbol adalah simbol kalau mengarah kepada penyembahan, ya. Itu kan jatuhnya udah penyembahan. Lo berdoa sama Maria, itu kan udah penyembahan namanya. Ngapain lo berdoa sama Maria? Sama seluruh orang Katolik yang lo kenal secara orang pribadi. Katolik ini sebenarnya dengar dulu. Oke. Kalau niatnya orang Katolik ini sebenarnya tidak ada niat untuk menyembah berhala. Cuma memang si setan ini memang si pembohong, si penipu. Dibilangnya lah ini Bunda Maria, padahal itu bukan Bunda Maria. Itu sebenarnya Dewa Hermes yang gendong anak gitu, yang netein itu. Jadi sebenarnya orang Katolik itu ini bukan baru. Kamu hanya membaca buku dan kamu mengikuti bukan cuma membaca buku. Si Mukendi, mantan murid rahasia Lucifer, dukun Afrika, dia pernah jadi murid rahasia Lucifer dan dia menjadi ajudannya Rosa. Rosa ini adalah tangan kanannya Lucifer. Dan si Mukendi yang ngomong,
semua orang yang, karena si Mukendi adalah ajudan pribadi dari Rosa, jenderal Lucifer waktu di neraka, dialah yang membongkar ini. Dia bilang setiap orang yang berdoa pakai rosario ini sebenarnya bukan ada cuma di Katolik, tetapi setiap orang yang memakai tasbih itu semua berdoanya kepada rosario. Kan itu tasbih, Buddha pakai tasbih. Nah ini sebenarnya berdoa kepada rosario adalah jenderalnya Lucifer, itu si naga. Ini yang bongkar Mukendi, mantan murid rahasilnya Lucifer. Sekarang dia jadi penginjil kelas dunia. Ya. Boleh nggak? Jadi intinya gini loh, Lugawan, gini loh. Intinya gini. Sebenarnya saya tidak keberatan dengan pemikiran kamu karena itu hak kamu. Tapi yang jelas, ketika kamu membawa nama Tuhan, selalu saja membawa nama Tuhan untuk Ya kita harus membenarkan bawa nama semua. Tuhan, masa kita bawa nama saya. Sabar dulu, untuk membenarkan semua serangan kamu untuk agama lain, ya. Kan kamu sudah membedakan nih agamanya kamu sama agama saya. Kamu Emang kamu beda. membedakan kan? Emang beda. Oke. Gak mau gua. Oke, tidak ada masalah. Gak mau gua, orang si Joe Biden aja menterinya aja cipok-cipokan kok. Laki-laki. Sebentar. Aduh. Saya mau minta pendapat kedua saudara kita, tolong jangan terlalu menghina personal. Gini, untuk swasta dan Bro Luga, selain patung ya. Oke, patung udahlah. Selain patung, apa sih yang membedakan lagi di antara Pak Luga dengan Pak swasta selain patung ya? Nerakanya orang Katolik itu sementara. Jadi nanti setelah lo masuk neraka dicemplungin, baru lo di sana disiksa lah sekitar misalnya 200 tahun, dicuci lah dosa lo. Habis itu lo dibalikin lagi ke sorga. Itu ngeri itu bro. Neraka itu kekal selama sekali lo masuk lo nggak bakal keluar dari situ. Nah di Katolik nerakanya sementara bro, 200 tahun, habis itu udah dibantai, baru setelah 200 tahun lo dibalikin lagi ke sorga. Kan enak banget deh. Neraka Nah, itu untuk enak. Itu untuk Katolik. Kalau untuk karismatik seperti Pak Luga seperti apa? Sekali masuk, udah lo ngedokam di situ selama-lamanya. Untuk swasta silakan Bro, swasta. Gampang enak kalau Katolik nerakanya. Ya. Bro swasta, silakan. Saya hanya bisa tertawa kawan, karena Luga ini dia benar-benar. Nah, jangan ditanggapi Luganya. Ada yang disangka lah yang baik, yang agak sedikit ilmiah lah begitu. Ini live loh, jadi api penyucian itu apa maksudnya? Karena gini, pada waktu Angelica Zembrano dibawa ke neraka, Tuhan Yesus ngomong ke dia, ini Katolik bikin ajaran baru yaitu api penyucian. Apinya neraka sebentar, 200 tahun baru dipindahin. Coba jawab. Jangan ketawa bro, Costa, jangan ketawa. Ini jawab aja. Halu kawan, ini halu. Tinggal lo jawab, benar nggak? Benar. Bayangin yo. Kalian mengundang seseorang yang sudah pernah ke neraka loh. Ini halu. Emang iya betul. Emang benar. Loh. Terus ya masa lo marah kalau kita kata? Enggak, Luga, kamu tuh itu bukan halu Ucok, itu bukan menghayal. Teman gua, tetangga gua, itu namanya Paulus, itu pernah dibawa ke neraka ketemu John Lennon, mulutnya cacing. Itu bukan bohong. Gue juga pernah dibawa ngeliat jutaan orang teriak-teriak nangis. Ayo, itu bukan halu bro. Makanya gue tahu siapa. Saya kemarin mungkin 2 bulan yang lalu ya, saya nonton Yesus datang ke YouTube. Yang saya rasa bulu saya merinding tuh bukan karena betul ini seanggota sama kamu nih Luga. Ini memalukan gitu loh. Kamu lo secara jawab tidak aja tadi sadar. Pertanyaannya begini. Tunggu dulu. Ini nggak bisa jawab kamu itu nggak perlu terlalu gimana ya? Contohkan saja sesuatu hal yang pernah terjadi di dunia ini. Ada Yesus datang ke YouTube, tiba-tiba matanya si perempuan itu matanya naik turun tuh. Yesus datang, Yesus mau datang. Yesus bilang katanya bisa. Itu harus di-subscribe, harus begini, harus astaga. Ini satu anggota. Itu nggak masalah. Sekarang semua karena kan swasta. Jangan terlalu gantian dulu. Biarkan Pak Luga jelaskan pertanyaan Anda. Silakan Pak Luga. Gini, saya kan buat kenapa di neraka lo sementara cuma 200 tahun baru dipindahin ke surga. Sementara Yesus bilang siksaan kekal.
Nah ini kan sudah sesat ajarannya. Enggak, saya nggak mau jawab. Ya. Nah berarti lu nggak sanggup jawab. Udah, api penyucian itu ada di Katolik. Bukan Luga. Begini loh, saya nggak mau jawab sesuatu hal dengan orang yang menghalu-halukan sesuatu. Kalian ini halu, tapi kalian mau berbicara dengan benar. Saya tidak mau. Lucu sekali gitu loh. Datang ke neraka, kalian memalukan dengan kata-kata datang ke neraka. Kalian membuat orang Kristen seperti orang gila. Kalian orang gila. Yesus datang ke YouTube. Kalian itu memalukan. Saya kasih tahu kalian ya. Cuma kita yang kalian, kita sebagai korbannya kalian, yang seakan-akan kita seagama dengan kalian, cara berpikirnya kami sama dengan kalian, jadi terimbas. Jadi terimbas. Gitu loh. Semua hal mujizat. Yesus datang. Pastor lo. Tolong di-subscribe ya, loncengnya tolong diketik ya. Lucu banget kalian ini di sini. Sekarang kamu seagama sama dia enggak? Enggak, kamu seagama enggak sama yang Yesus datang ke YouTube? Kabur. Pastor lo enggak punya mujizat, lu diam aja, lu tidur. Udah diam. Gini loh, mujizat dengan logis. Dengan pemikiran yang diajarkan dengan kebenaran, bukan dengan mengada-ngadakan sesuatu hal seperti yang kau lakukan ini, Luga. Kau melakukan semua hal yang tidak masuk akal. Iya, pastor lo nggak punya mujizat intinya. Udah, pastor lo. Masa pastor saya tidak memiliki mujizat, lalu pastor kamu memiliki mujizat, lalu kamu yang benar dengan kata-kata bahwa kamu dengar dulu. Nggak punya mujizat, lo diam. Lu jangan bikin agama mulai besok ya. Nggak boleh. Lu bikin agama nggak punya mujizat, jangan lo. Gue tutup ntar lo. Kalian terlalu halu dalam udah lo berpikir. Diam apa? Diam apa Luga? Si ucok satu ini memang. Diam apa? Udah Bang Luga, kalian bayangin swasta, yang penting kita gini loh. Romario udah masuk sama dia nih. Romario nih. saya mau ngomongin jadi ketawa aja ini. Iya, betul. Lucu banget gini loh. Bayangin ya, Iya, kami yang tidak tahu pastor lo apa-apa. nggak punya Kami yang mujizat. tidak tahu apa-apa Nggak nih ya, punya Pak Zul. Sabar, Luga, sabar. Sabar, gantian. Sabar, Luga. Kami ini orang yang tidak tahu apa-apa nih. Tiba-tiba Terkena imbas. nonton di dalam YouTube, ya ada Yesus datang di dalam YouTube dengan mata naik turun, terus kamu lihat nih getaran-getaran Yesus datang. Bayangin. Itu Roh Kudus artinya. Roh Kudus turun itu wajar. Ini orang dia mengatakan Yesus bukan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu kan sama Yesus tuh sama. Aduh. Gini Ya. Roh Kudus itu rohnya Yesus tuh sama. Itu Tritunggal. Halu seperti ini Ya, lah. gini. Saya tengahin dulu ya. Ya harap swasta kan belum memahami pemikirannya Bang Lugahon. Ya saling memaklumi lah tanpa menghujat begitu aja lah. Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu sama aja dengan Yesus gitu loh. Saya rohnya Yesus, Pak. Yesus itu kan Saya saat ini sedang curhat. Perbuatan mereka itu membuat seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia atau Katolik malu, Pak. Nah ini yang saya maksud, swasta. Pertahankan keyakinan dan keimanan kamu. Ya moga-moga aja Bang Lugahon ini bisa memperbaiki kegiatan halu-halu mereka ini. Halu-halu mereka ini membawa nama Tuhan kami. Kan pastornya nggak punya mujizat. Bang Luga ini mujizat. Kami datang ke neraka. Ya, kami mengunjungi neraka. Nggak punya mujizat. Cuma bisa mujizat apa? Setan, mendoakan, Reinhard Bonnke membangkitkan orang mati, 100 orang mati di Nigeria. Joshua orang buta, hampir puluhan orang buta melihat. Pastormu bisa nggak? Pastormu cuma bisa apa tuh yang kayak rantang dibawa-bawa begini. Kasih nggak jelas. Bayangin ya, neraka seperti mall. Neraka menjadi mall. Orang sembarang keluar masuk ke dalam neraka. Bayangin, pemikiran tidak logis seperti ini mereka bawa seakan-akan itu seluruh orang Kristen percaya seperti pemikiran mereka ini. Ini memalukan. Kami percaya, gantian ngomong. Kami percaya karena ada mujizat. Tapi tolong jangan terlalu memalukan dong.
Bukan terlalu Kalian memalukan. Lu nggak punya mujizat. Pastor lu nggak punya mujizat, itu Bukan soal mujizat di sini lu Gahon Tambunan. Bukan. Kalau nggak punya mujizat, lu mending lu cebok. Oke. Terserah lo mau bilang apa. Selama lu nggak punya mujizat. Aku ngomong dong Bang Loga. Menurut Pak Loga, menurut swasta itu ada bagaimana sih? Coba dipraktekkan Bang Loga. Bagaimana sih kalau orang ada Roh Kudus di dalam dirinya, biar swasta tahu itu seperti apa begitu. Begini, kan kalau ada Roh Kudus kan ada kejang-kejang memang, tapi kejang-kejang ini bukan kejang-kejang mengerikan, artinya memang getaran-getaran itu ada. Lu Gahon, lo nggak bisa dibiarin terus seperti ini, nggak bisa. Pastor, lo ini merusak betul. Nggak bisa lu Gahon. Kamu keterlaluan. Gitu loh, memalukan kamu ini lu Gahon. Mohon maaf, saya harus katakan. Lo buat ya rahasia Tuhan yang hanya Tuhan tahu sesudah kematian. Lo buat seperti mall. Orang keluar masuk ke dalam neraka, orang melihat segala sesuatu. Sebelum waktunya, pemikiran kamu ini betul-betul terlalu jahat. Bagi saya, Yesus datang, kamu melihat Yesus datang di dalam YouTube live loh. Tidak malunya kalian. Saya heran sama kalian. Saya pernah berdoa, Tuhan Yesus anggota seperti apa yang kalian buat Tuhan ini selama ini? Kalian memalukan sekali. Ya, ganti apa swasta sama Bang Gahon. Perkara kamu nggak bisa. Saya nggak mau biarkan omong kosong kayak begini. Yesus datang, mereka seperti ini. Nanti swasta. Nanti kamu bisa menjelaskan biar apa ya? Yang memahami dengan kamu semakin paham. Itu aja lah. Jadi diklirkan. Jadi apapun yang dikatakan Gahon kita dengarkan. Nanti kamu bisa menjelaskan. Silakan Bang Gahon. Kami berdoa. Pada waktu kami berdoa, Tuhan Yesus menampakkan diri pakai jubah emas, dan itu bukan cuma sekali, dengan malaikat-malaikatnya tinggi-tinggi besar, rambutnya emas dengan pedang berapi. Lalu apa yang salah kalau dia mengatakan Tuhan Yesus Roh Kudus turun sama dia? Itu nggak masalah kok. Yang penting dia punya mujizat. Apapun yang dikatakan orang, kalau dia punya mujizat wajib kita dengar. Dukun juga punya mujizat, tetapi kita banting dukunnya dengan kuasa nama Yesus. Selesai. Nah kalau pastornya ini terlalu banyak omong, intinya lo nggak punya mujizat, makanya lo disiksa di neraka. Angelica Zembrana sudah ngeliat pastor lo dibantai. Karena lo banyakkan ngomong, tapi lo nggak punya mujizat. Sekarang waktu Nabi Elia menyembelih 200-400 Nabi Baal, Elia bilang, siapa yang bisa nurunin api dari langit? Dialah Tuhan. Dan Elia membuat mujizat nurunin api dari langit. Apa yang terjadi? 400 Nabi Baal disembelih. Ini sama nih kasusnya nih. Banyakan ngomong tapi nggak ada kuasa, nggak ada mujizat. Ngomong terus, nggak ada mujizatnya. Teman gue Katolik banyak. Di Blok M no. Katolik yang pastor juga ada teman gue. Gue udah tahu hidup mereka kayak apa. Oke Pak Loga, biarkan swasta menjawab dulu. Silakan Pak Swasta. Begini ya teman-teman ya. Andaikan Tuhan memberi kesempatan kepada satu orang pergi mengunjungi neraka. Ini andaikan kawan-kawan ya, secara logisnya. Itu benar-benar orang yang spesial. Orang yang benar-benar dipilih. Memang gue dipilih. Tidak ada pemikiran, sabar dulu. Tidak ada pemikiran yang sama mengajarkan seperti yang Luga katakan. Semua orang yang dari gereja mereka, khusus dari gereja mereka, yang boleh pergi keluar masuk ke dalam neraka. Pemikiran-pemikiran seperti ini memalukan. Dia mengatasnamakan Tuhan saya loh. Terlalu bebasnya mereka merusak, membuat semua orang ya yang terkena imbasnya malu, kawan. Ini pemikiran halu, tidak ada. Ini bukan sesat ya, saya tidak mau ngomong itu. Mohon maaf, saya tarik. Kesalahan yang benar-benar terjadi karena terlalu banyak membiarkan organisasi yang dalam tanda kutip mencari kehidupan untuk makan bisa bergerak atas nama kekristenan. Mereka ini melakukan ini untuk menarik. Sabar dulu Luga, gantian. Oke. Kalau saya lihat sistem yang kamu lakukan ini terlalu deh. Terlalu gimana ya? Halu. Khusus dari gereja kamu yang bisa mengunjungi neraka. Emang iya betul. Di luar dari gereja kamu nggak ada yang bisa mengunjungi neraka. Sangat betul. Emang bener kok. Gimana sih? Tunjukin lah orang Katolik sama saya yang ngunjukin neraka. Saya mau dengar. Tunjukin. Ada nggak? Kami manusia, Luga.
Kami bukan seperti kalian. Manusia kok, siapa yang nabi? Udah, gantian ya. Silakan. Intinya apapun yang kamu ngomongin, Dia tidak mewakili. Intinya kata-kata saya, kau tidak mewakili. Kau tidak mewakili semua orang Kristen. Kau mewakili dirimu dan anggotamu saja dalam berbicara. Jangan. Saya punya mujizat kok. Saya punya mujizat. Saya pernah. Intinya gini aja lah. Daripada kita banyakkan ngomong, sama seperti dua orang ngaku kaya, ditunjukin. Gue kaya, ditunjukin rumah, mobil ada. Sementara lo yang satu ngaku kaya, pas ditanya gak ada apa-apa. Ini sama nih. Dia ngaku orang kaya tapi gak ada bukti. Dia ini ngaku dari Tuhan, tapi dia nggak bisa tunjukin mujizat. Nggak ada yang perlu didengar dari manusia saat ini. Nggak ada yang perlu didengar. Ditutup aja, bikin ngerecokin doang. Kita berani ngomong, kita tunjukkan dulu api turun dari langit, orang buta melihat. Peter Yonggren KKR di Kupang 22 orang buta melihat dalam satu malam, orang mati dibangkitkan. Smith Wigglesworth 23 orang mati dibangkitkan. Semua punya mujizat, bahkan penuh dengan mujizat. Tanda-tanda mujizat harus banyak untuk meneguhkan apa yang kita omongin. Nah ini nggak ada mujizat, ngomong mulu. Gak ada yang perlu didengar dari lo karena lo nggak ada mujizat. Ntar gue bawa orang kerasukan setan ke rumah lo, pasti lo kabur. Besok gue bawa ya. Kalau memang lo ngeri, panggil besok gue bawa orang kerasukan setan. Kebetulan gue punya temen tuh si namanya si Salomo, dia masuk Nyeroro Kidul ke dalam badannya. Dia pernah ngebanting pendeta yang tidak diurapi, mental. Nah sekarang gue bawa pastor lo besok ke situ. Langsung aja kita fight. Daripada kita banyak ngomong, sekarang gue undang pastor lo ngadu mujizat. Gue tunggu di Blok M di kantor gue. Siap? Pastor lo suruh panggil. Wih, mantap itu bang. Jangan sampai ada di Blok M itu kan gua kenal, teman si Vincent, teman gua di gereja Santo Yohanes Penginjil. Blok M kan daerah gua. Itu kan tongkrongan gua. Hari Selasa Perduki, Persekutuan Doa Pemuda dan Pengusaha Katolik di Grand Central. Di belakangnya gereja Santo Yohanes Penginjil. Itu kan semua kan udah gue ngobrol, masih pada ngerokok. Ya elah, lu ngomongnya gak usah ngomongin Katolik sama gue. Teman gue tuh, gue aja pernah dikasih 700.000 sama uskup di katedral. Nih dikasih langsung didapat nih pegang nih pak, 700.000 gue dikasih sama uskup katedral KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Gue usah ngomong Katolik sama gue tahu. Ntar gue bawa orang kerasukan setan ke katedral, lu baru tahu lu. Mau gue bawa dukun-dukun santet. Dukun santet gue bawa. Kalau lu memang ngeri, besok pastor lu ajak ketemu. Atau mau kita mau buka debat di SICC, mau. Itu kapasitas 12.000, mau. Jangan sembarangan. Emang lu hidup dalam kehaluan, kawan. Halu itu lo tunjukin dulu satu mujizat baru lo ngomong. Gue udah yuk lu tunjukin dulu satu mujizat, sekarang gua tantang lo gitu loh. Tunjukin lah. Ya sekarang lo duluan, pastor lo dulu suruh tunjukin gak video. Gak usah pastor, kita berdua yang sedang berdiskusi. Tunjukin dulu, gua udah yakini ke kamu ya, gua nggak ada mujizat. Oke, sekarang lo. Udah selesai kan? Dia udah ngaku ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang seluruh penonton di seluruh Indonesia, dia udah mengaku bahwa dia tidak punya mujizat. Iya betul, saya nggak punya mujizat. Ya, mujizat yang kamu maksud ya, kunjungin neraka. Ya betul. Dan sebagainya, ya. Intinya lo sudah ngaku, sudah jujur. Itu udah salah satu yang sangat jujur untuk seluruh penonton Katolik di seluruh Indonesia bahwa dia sebagai Katolik dia nggak punya mujizat dan dia menang. Iya betul. Jadi intinya gini, kalau lo nggak punya mujizat, lo mending tidur. Lu mending bobo daripada kita ngomongin panjang, mending lu makan siang gitu. Udah, ini barusan disuapin lagi. Bagus lah. Bagus. Kalau bisa intinya lu enggak, tantangan gua kemana lu gak? Lu dari tadi ngomong mujizat, lu punya mujizat, mana mujizat lo? Tolong diberikan gitu loh. Lu tonton video gua. Sudah terbukti, udah skakmat lu sekarang. Lu udah skakmat, lu udah ngakuin diri lu, udah ngakuin aib lu bahwa lu nggak punya mujizat. Saya nggak punya mujizat untuk kunjungin neraka. Saya nggak punya. Loh, iya emang saya akuin itu 100%. Jadi mending lu
tidur, lu mending lu minum, lu bobo lah. Ntar suruh pastor lu ngedoain Maksudnya? aja. Ya kan udah bilang gua gak punya mujizat. Ya kalau gak punya mujizat ya udah lu keluar. Apalagi yang dibahas. Apa coba? Ngomong kecuali Mujizat kita lo mana? kecuali kita ngomongin tukang sayur, tukang lontong itu nggak butuh mujizat. Kita ngomongin tukang sayur ngapain butuh mujizat? Lu tinggal makan aja. Ini ngomongin tuh. Gini loh, lo suruh gua, oke. Lu suruh gua bermujizat, gak punya mujizat gua akuin. Sekarang lo punya mujizat mana? Lu gak mujizat lo mana? Gua sudah pernah mujizat gua ini mendebat lu juga udah mujizat. Gua pernah berfight dengan pemilik 28 jin jarak 1 meter. Dia santet gua dan gua hantam dalam nama Yesus. Dia ngeliat badan gua keluar api dan dia pingsan dan dia melihat Yesus datang dan dia masuk Kristen. Dia agamanya Islam dari pesantren dari Banten. Itu ada manusianya, saksinya ada. Udah jelas ya kan? Ya, lo tidur. Udah teman-teman. Bobo. Sebentar dulu, kalau Mas Kak. Gaon, terima kasih untuk Halo Kak. Ya, Mau tidur, penjelasannya. dia juga. Aduh mau tidur, ngapain lagi perlu dibahas. Intinya kan dia udah ngaku, saya nggak punya mujizat bang, abang jago. Ya udah, kalau nggak punya mujizat ya silakan. Nah, yang Angkat perkara kaki. ini siapa yang menang, siapa yang kalah, kita itu serahkan kepada netizen di luar sana. Semoga ya dari percakapan antara Bang Ya. Lugahon dengan swasta, Ikhwan kita atau saudara Katolik maupun Kristen yang lain tuh bisa lebih memahami ajaran-ajaran kalian. Di sini niat kita bukan mengadu, tapi benang merahnya itu harus ada, harus tahu kita. Ya swasta ya, Bang Luhan. Jadi terima begini, kasih. Pak. Iya ya terima. Kalau Ya. kalau misalnya kita ngomong-ngomong terus kan pasti nggak ada titik temunya, ya Iya, kan? Pasti akan terus ujung-ujungnya nanti kan bisa saja. Tapi kan intinya sudah sangat bagus, dia sudah mengakui saya tidak punya mujizat. Iya. Nah, itu sudah poin-poin luar biasa itu. Saya jujur, saya mengatakan I have the miracle. Saya punya mujizat. Jujur 100% di hadapan Tuhan saya mengatakan saya punya mujizat. Saya pasti punya mujizat. Dan dia bilang saya nggak punya mujizat. Udah, apalagi yang mau dibahas? Selesai, titik benang merahnya udah ketemu. 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Ya mungkin Gitu. masih ada ya keganjalan dari pertanyaan Bang Swasta tadi. Inginnya kan buktikan mujizatnya. Mungkin secara real ya di live ini mungkin tangannya Bang Luga keluar apinya ataupun di tangannya Bang Luha itu keluar kodok atau apa. Mungkin begitu ya istilahnya. Bukan begitu, Swasta? Dinamakan mujizat. Gini. Iya, sebenarnya dari tadi sebenarnya itu harusnya Luga berbicara mujizat, dia bisa berbuat mujizat, bukan dengan hanya bacot doang atau dengan kata-kata doang. Ya itu maksud saya gitu. Gitu loh. Oke. Biar kita mengerti dan tahu gitu. Tuhan itu yang membuat mujizat dan bukan saya. Suaranya Bang Luga Ya. agak diperbaiki dikit. Gini, udah belum? Udah. Yang membuat mujizat itu kan Tuhan. Sama seperti di zaman Yesus. Yesus juga mengatakan, murid ahli-ahli Taurat mencoba, bikinlah dulu mujizat. Yesus nggak mau bikin mujizat. Karena yang minta bukan orang yang butuh, hanya orang mau mencobai. Kecuali misalnya lo ada kerasukan setan, lo panggil gue datang pasti. Tapi kalau lo cuma minta-minta mujizat, siapa lo? Beda. Di zaman Yesus, tunggu dulu. Yesus tidak pernah seperti kau yang mengatakan terus mujizat berkali-kali dalam diskusi ini, mujizat. Lo jangan samakan diri lo sama Yesus juga. Tapi faktanya kami sudah membuktikan kan, KKR kami sudah banyak membuat mujizat, sementara lo nggak ada sama sekali. Ini bukan KKR lo gak, ini Zoom. Sekarang dari tadi kamu berbicara, kamu memiliki mujizat dan saya tidak memiliki mujizat. Sekarang mujizat yang kamu lakukan saat ini juga minimal mungkin menghilangkan tangan yang saya hari ini memegang handphone saya atau apapun itu. Mujizat apa yang bisa kamu bikin gitu loh? Saya ingin bertanya secara real. Mujizat itu bukan keinginan saya, tetapi yang pasti saya sudah pernah menceritakan kesaksian. Mujizat yang sudah pernah saya lakukan, saya sudah cerita. Ya. Saya pernah mengalami, kamu sama sekali tidak. Itu poin kamu di situ kalah. Nah, kalau kamu mau minta, saya membuat mujizat saat ini. Pertanyaannya, apakah Yesus mengizinkan? Tuhan Yesus tidak mengizinkan karena kamu ini sudah sesat.
orang sesat nggak perlu didengarin. Tetapi kalau misalnya orang tuamu meninggal atau orang tuamu buta, kamu panggil saya untuk mencelikkan, saya akan datang. Misalnya istrimu kerasukan setan, Bang Luga tolong sembuhin istri saya akan datang, kasih tahu alamatnya. Jadi mujizat itu seperti itu. Apabila orang membutuhkan, bukan mujizat itu bukan pesanan, bro. Emang dukun. Mujizat itu bukan main-main. Lu main suruh-suruh gue, emang lu siapa? Kecuali Tuhan yang suruh gue lakukan. Gitu. Jadi, mukjizat dari Bang Luga ini termasuk kondisional ya? Ya, kalau mujizat itu kan karena Tuhan yang dorong, bukan karena kita. Kondisional maksudnya. Bukan, kalau pun kita bisa pesan misalnya, Mbah, tolong dong disantet si Ucok. Ini saya kasih 2 juta, bisa pesanan itu. Kita bisa berita setan. Tapi kalau Tuhan mana bisa? Ya, kan Oh jadi mujizat gini Pak Luga, kalau ada yang membutuhkan terus kemudian bisa, misalnya Bang Luga tolong istri saya kerasukan setan atau istri saya sakit tumor, tolonglah datang ke rumah, saya pasti datang, saya jamin saya pasti datang. Tapi itu kalau itu metode apa yang dipakai Pak Luga kalau seperti itu? Ya kan Yesus berkata, barang siapa menumpangkan tangan di Markus 16, menumpangkan tangan atas orang sakit dia akan sembuh. Iya. Kalau ada yang sakit gue pasti datang. Tapi kalau lu minta-minta di sini gue motongin tangan lo, siapa lo? Gak penting juga gue harus motongin tangan lo. Itu pakai media spiritual juga ya Pak Luga? Enggak, ditumpang tangan aja begini dalam nama Yesus, tumpang tangan dalam nama Yesus, sembuh. Nah, gitu aja, selesai. Oke. Yang menyembuhkan di sini Yesus apa Pak Luganya? Yesus lo kan dalam nama Yesus, tangan gue aja begini tapi atas nama Yesus. Melalui perantara lah, kan Nabi itu perantara. Iya. Oh iya Bang Luga, ini juga ada sebuah pertanyaan dari saya sendiri ya. Ada gak kabar dari Yesus melalui Bang Luga ini mengenai virus corona ini? Kira-kira ada nggak petunjuk ataupun penggambaran sampai bulan berapa, tahun berapa ini corona bisa hilang dari Indonesia ini Bang Luga? 2023. 2023. Iya. Berarti kurang 2 tahun lagi. 2. Lama kali Bang. 3 tahun. Itu yang ngomong bukan gue, tapi kebetulan dia juga nabi yang cukup terkenal, namanya Daud Tony. Dia tuh nabi juga, dia udah pernah ke surga kok. Dia yang pernah santet Gilbert Moindong, dia gila selama 1 tahun. Dia adalah dukunnya Soeharto sama dukunnya SBY. Dia udah fight dengan Sai Baba. Sai Baba adalah pemimpin spiritual tertinggi di India. Itu jemaatnya 1 miliar lebih. Dia fight dari Indonesia, dia meninggal langsung Sai Baba. Coba lo cek di YouTube. Dia bilang gini, aku pernah dengar itu Daud Tony, menurut dia sendiri aku pernah dengar dia pernah ke surga menyaksikan aktivitas di surga terus kembali ke bumi. Bagaimana Pak Luga? Itu betul. Gue satu gereja sama dia. Istrinya dia kan. Kalau boleh Pak Luga sekali-sekali masuk di sini dong. Oh boleh. Zul, saya mau bikin statement dikit ya. Luga ini adalah agen untuk menjatuhkan agama Kristen. Dia ini agen untuk membuat orang semakin tuduhan kamu itu harus dibuktikan loh swasta. Oke, lanjut. Ya nggak apa-apa. Begini loh Pak, ini lucu sekali gini loh. Nggak apa-apa, Lugahon. Semua statement yang kamu keluarkan ini, saya baru dengar loh, sumpah, saya baru dengar nih. Ini mengerikan sekali loh, Lugahon. Kamu terlalu gimana ya? Makanya lu gaul lah biar lu dengar semua cerita itu. Tolong dong Pak Luga sekali-kali Daud Tony masuk sini dong. Boleh. Nanti gue bikin tadi belum selesai itu statementnya. Kalau umat muslim ingin mendengarkan Daud Tony dengan senang hati, tapi kalau bisa artinya acaranya terstruktur karena dia ini kan boleh nanti kalau Bang Luga bisa berkenan nanti kita akan live kan di sini kan ada 5 channel. Nanti apa judulnya? Nanti kalau bisa dikirim foto-fotonya biar menarik begitu. Bisa. Nanti kita koordinasi dengan Mas Andi aja, kita atur waktunya kapan gitu. Betul. Itu akan kontak Pak Pendeta Timotius Sardono supaya dia dia kan kebetulan kan istrinya dia jemaat dari Pendeta Timotius Sardono. Nah, Pendeta Timotius Sardono kan dekat banget sama gue. Jadi nanti bisa nanti. Boleh. Nanti diatur waktunya Mas Andi ya. Tapi karena dia siap. bukan orang sembarangan lah, artinya dia udah kelasnya berat. Jadi ya artinya ngumpul lah kita dengerin dia kan gitu.
Iya betul. Kita nggak mau menyanggah loh ya. Kita hanya mau bertanya. Nggak didebat loh. Sampaikan salam sama beliau. Bisa. Sebentar, saya ini sama swasta, hati-hati swasta, jangan sembarangan berstatement. Kamu mengatakan bahwa Luga itu adalah seorang agen. Ini aduh, hati-hati kamu ini ngomong seperti Jangan, itu gitu. Udah Kang Ya, Arya, udah. panasin aja nggak apa-apa. Saya suka, nggak apa-apa, Oke, nggak swasta apa-apa. tadi Saya mau memang, statement. saya memang Silakan, sampai swasta. pada pemikiran, kesimpulan. Saya sampai pada kesimpulan di mana ini ajaran yang benar-benar yang saya baru tahu nih. Mereka terlalu Enggak, kamu statement. Tolong Kang Ade. Kang Ade. Ya udah, bentar. silakan. Enggak, jangan sampai dia sebentar, statement Mas orang Swasta. Katolik, Bentar. dia Jangan statement sampai. orang Katolik Jangan- masuk neraka. Enggak, jangan sampai kami Muslim dianggap sebagai biang semua. Oh tidak. Kalian Ya. jangan salah ke sana, nggak sampai ke sana pemikiran saya. Pemikiran saya adalah saya baru tahu nih ada ajaran agama yang terlalu membawa nama Tuhan untuk membenarkan semua apa yang mereka katakan dan lakukan loh. Ini hayalan, kawan. Apa yang Saya dikatakan? lihat ini hayalan, benar-benar hayalan yang nyata. Begini. Keluar masuk neraka, melakukan mujizat-mujizat yang begini loh, melakukan mujizat ya dengan menadahkan tangan kepada orang sakit. Itu berbeda dengan apa yang selama ini Luga katakan di statementnya tadi. Gitu loh. Oke, saya jawab ya gini ya. Memang ini kan sudah akhir zaman, hari-hari terakhir. Jadi Tuhan juga sudah berkata, aku akan mengguncangkan bangsa-bangsa, termasuk mengguncangkan Vatikan. Ya, jadi saya memang salah satu yang dipakai Tuhan. Tuhan Agak diperbaiki Bang Luga saya. biar kedengaran jelas mic-nya. Ya. Sudah katakan kepada saya bahwa memang saya dipersiapkan dari kandungan menjadi hamba Tuhan untuk khusus menyembelih nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Itu adalah visi utama saya. Jadi memang si swasta ini saya memang waktu itu masih debat di WA. Jadi belum saya naik YouTube untuk berbicara tentang kekristenan. Saya baru debat di YouTube hanya sebatas dengan Muslim. Tapi memang saya sedang menunggu saat-saat seperti ini. Nah kebetulan dia baru dengar, nah itu dia memang kaget gitu loh. Dan memang ini juga yang saya tunggu-tunggu gitu loh. Jadi supaya saya juga mau menyatakan. Tidak loh, statement kamu tadi loh, betapa hebatnya ada seseorang bernama ini datang ke surga mengetahui tanggal corona berakhir, tahun corona berakhir, mengangkat nama, membawa nama Tuhan Yesus lagi. Kalau lu nggak percaya, lu tidur, lu boker. Lu juga kemarin saya nonton baik-baik, lu bilang gini, kalau sampai Trump kalah, kau sudah datang pergi ke surga bertanya langsung kepada Tuhan Yesus, Trump akan menang, begini, akhirnya Trump kalah, lalu kau yang begini ngomong loh, Trump Luga, kalah, yang membawa nama ngomong Tuhan, membawa nama dengerin dulu, Cok. memalu-malukan seperti ini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Trump pasti menang. Saya hanya mendukung Trump. Dan kalau Trump kalah, berarti kekatolikan akan berkuasa, tetapi tidak sepenuhnya. Karena nanti Indonesia yang nanti siapa yang datang kepada Tuhan Yesus lalu tadi yang ke statement kamu, ada yang datang menanyakan tahun corona berakhir. Itu Dautoni. Benar itu, saya percaya itu. Dia memang Dautoni itu dia itu mantan dukunnya SBY. Lo siapa? Dukun siapa yang pernah? Dia itu mantan dukunnya Soeharto, Cok. Jangan lo sembarangan ngomong sama dia. Bertemu dengan siapa? Entah latar belakangnya apa. Dia itu mantan dia itu orang istana. Saya tidak bertanya statusnya. Saya tidak bertanya statusnya juga. Jangan terlalu material. Makanya saya bertanya tentang kamu ini siapa? Kamu tunggu dulu, Luga. Gitu. Jangan terlalu material kamu. Saya mau nanya sama kamu. Betul dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tahun berakhirnya Corona 2023. Betul. Betul, saya percaya itu. Oke, kita pegang itu kata-kata kamu. Ya sekarang gue tanya, Corona habis tahun berapa? Lu tanya pastor lu si Paus itu. Manusia biasa. Sebagai manusia biasa. Gue nggak tahu. Nah, kalau lo nggak tahu, lo diem, banyak ngomong. Ya, maka dari itu jangan membawa nama Tuhan terus kau hidupmu kau Luga. Membawa nama Tuhan untuk membenarkan kelakuanmu.
Kita Kok membuat bikin orang mujizat. yang Kita menjadi bikin anti? mujizat. Kita bikin mujizat. Lo nggak punya mujizat, lo diem. Ngerti? Lo nggak punya mujizat, lo diem. Selesai. Jangan ntar lo kena tsunami mati lo. Udah banyak yang mati lo. Teman saya si Oh Rami, my God. dia nabi. Dia ngomong Terlaluan kayak loh gini. kawan, membawa Dia umat ditabrak Tuhan kereta, terlalu mulutnya masuk gimana besi. ya? Kejadian loh. Dia ditabrak kereta, mulutnya masuk besi loh. Kedua, udah kejadian. Hati-hati loh. Nggak ada pemikiran sampai ke sana lu ga. Santai aja kamu. Iya, Cuman maksud orang saya seperti seperti kamu, ini loh. orang Stop. seperti kamu udah pernah kejadian ditabrak kereta, mulutnya masuk besi. Itu gara-gara kayak begini nih. Pernah kejadian. Udah banyak yang mati. Dan sekarang ngomong. Udah teman-teman nih kayaknya udah nggak tahan ya. Udah mau Ya, berak. kita gimana Bang Lugaon, diakhiri atau diteruskan lagi nih? Bentar dulu, saya belum bertanya ke Pak Luga nih. Oh, masih ada yang penasaran, silakan. Nanya. Kagak bro, Nah, kayak nanya kemarin itu. melulu ini nggak pernah bayar perpuluhan kamu ya? Ya kan Nah, nanti ketemu bayar. saya Pak Luga. Tenang aja nanti kalau ketemu Andi kan. Cuman belum pernah memenuhi undangan saya sih, atau saya memenuhi undangan situ ngobrol di mana gitu. Boleh. Saya ke gereja kamu juga berani. Di Starbucks. Saya ke gereja kamu, Starbucks ya. Kopi Joni aja, Kelapa Gading bagus tuh. Sampai ketemu Pak Otman. Boleh. Diatur ya. Bro, diatur. Ntar lah, mungkin bulan depan gue ke Jakarta. Siap. Oh masih di luar kota ini? Masih, mungkin 2 minggu lagi atau seminggu lagi kita lihat lah nanti. Kalau fenomena alam sekarang di musim hujan gitu, gimana bisa memprediksinya Pak Luga? Ya kalau musim-musim hujan sih sebenarnya masih ya tanda-tanda kecil lah. Yang tanda besar Tanda-tanda kan kecil. Corona ini kan udah serius. Masa udah tuan Iya. diri 20 juta orang masih lo anggap sepele kan? Dan katanya Salam. apakah Sebentar. Jadi apakah Paus tahu Corona kapan hilang? Dia nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu ya diem. Jangan mengkritik orang yang ngasih tahu. Kecuali lo tahu, misalnya 2023 kata Paus 2050. Kan masih ada statementnya. Si Paus juga nggak berani kok ngomong. Paus itu kan 1 dari 5 jawatan pendeta. Dia di sini. Dia masuk di grup gembala. Nah, kita ini udah di Rasul dan Nabi. Nah, Paus ini masih pasukan gembala. Beda lah kelasnya. Itu udah Rasul sama Nabi, dia masih gembala. kalau menurut Pak Luga cara menyikapi corona ini di samping dari segi medis, ada segi spiritual nggak untuk Cuma mencegah satu semua kok. ini? Cuma satu. Apa itu? Apa itu, Bang? Siapa menerima waktu Musa di gunung di bangsa Mesir kan dibikin tanda darah anak domba di setiap pintu. Nah, setiap ada tanda darah anak domba pasti selamat. Nah, itu lambang dari Yesus. Ya, jadi kalau misalnya siapapun yang tidak mengakui darah Yesus ya sebenarnya bakalan habis. Itu aja. Ya. Saya mau tanya juga Pak Andi. Sebentar. Ini saya khususkan untuk teman yang dari Kristen ya. Silakan yang dari Kristen untuk bertanya kepada Bang Lugaon mumpung masih bersedia. Tolong sebutkan dari deno mana ya biar kita enak. Silakan dari teman-teman Kristen yang lain, silakan mau bertanya. Atau swasta ini mau di closing? Yang terakhir buat kamu swasta. Statement kamu yang terakhir silakan. Sudah 1 jam lebih. Nggak ada Pak, nggak lanjut aja Pak sama lu. Saya mau dengar juga. Saya mau tanya Pak. Swasta, jangan takut. Saya di belakangmu swasta, tenang aja. Siapa tuh yang ngomong? Ada Paus nih kayaknya nih, ada uskup dari kardinal dari. Pak, saya mau tanya Pak. Silakan Pak. Silakan sebutkan namanya, dari deno mana? Saya Muslim Pak, saya mau tanya, saya tertarik dengan Pak Luga. Pak Luga, kan Pak Luga bilang ini kan akhir zaman, nih tinggal mengingat. Pak Luga, tanda-tanda besar akhir zaman ini apa sih kalau menurut Pak Luga? Pak Luga kan sudah diberitahu sama Yesus nih bahwasanya ini dunia ini akan berakhir. Nah, tanda-tanda yang paling besarnya apa sih Pak Luga kalau Yesus jabarkan Pak Luga?
tanda-tanda besarnya akan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Yesus. Itu ada di Yesaya 6. Domba, Kedar, dan Nebayot akan datang menyemarakkan rumah keagungan Allah di Yerusalem. Jadi nanti orang-orang akan datang ke Yerusalem untuk menyemarakkan rumah keagungan Tuhan, dan ini berbicara di mana akan ada penuaian besar-besaran. Nah, Muslim, ini Pak Luga saya potong. Itu kan menurut Yesaya, Pak Luga. Menurut kan Yesus sudah bertemu sama Pak Luga. Nah, Yesus ini berbicara apa nih? Ini loh tanda-tanda akhirnya. Sama, Pak. Sama. Yesus mengatakan bahwa begini. Pada waktu umat Tuhan memuji Tuhan di akhir zaman, banyak menyembah memuji Tuhan, itu para malaikat-malaikat itu jutaan malaikat akan dikirim dari surga itu untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan setan, penyesatan setan. Dan dia melihat ini umat Islam akan datang sujud menyembah Yesus. Yesus sudah ngasih tahu ke kami, umat Islam akan datang. Yesus yang ngomong ke kami ya, bukan berdasarkan kitab saja. Umat Islam akan sujud menyembahku dan mereka akan tahu bahwa aku adalah Tuhan. Ini dia berbicara dengan Pak Luga, Pak ya? Iya, dia berbicara juga dengan saya, bahwa makanya saya semangat menginjilin kalian karena saya tahu bahwa kalian itu akan datang pada Yesus. Lalu dengan adanya corona ini juga meneguhkan. Bayangin corona seluruh bumi loh. Ini Tuhan lagi mengguncangkan bangsa-bangsa. Tuhan mengatakan di Hagai 2 ayat 8, aku akan mengguncangkan. Kegoncangan inilah yang membuat orang nanti akan mencari Tuhan. Siapakah Tuhan yang benar? Karena Tuhan akan membuat semakin kelaparan, sama seperti di zaman Yusuf. Seluruh bumi kelaparan, sehingga seluruh bumi datang kepada Yusuf untuk minta beras dan untuk juga mengenal Tuhan. Karena Yusuf nanti akan memperkenalkan Tuhan Allah Israel kepada seluruh dunia. Ini sama kasus. Itu Yesus yang kasih tahu Pak Luga ya. Terus menunjuk Pak Luga menjadi nabi itu Yesus juga, Pak Luga? Ya iya dong, memang siapa? Iya. Kan dia sering datang kan sama kami. Dia juga kalau datang biasanya dengan pasukan, dengan malaikat tinggi-tinggi besar. Wah itu ngelihatnya udah ngeri deh, pokoknya udah ibarat kata tuh setan tuh udah terlalu kecil kalau dia udah datang dengan pasukannya. Setan aja Kak, udah. Saya terima kasih Mas Erik ya untuk pertanyaan tadi. Bagaimana swasta? Masih ada yang mau ditanyakan swasta? Kalau nggak ada, sepertinya semua ini bisa kita kita sambung lagi, Bang Luga. Oke. Udah hampir 2 jam ini kita. Nanti kalau ada teman-teman dari pihak Kristen yang mau berdiskusi, kita akan memfasilitasi dengan Bang Luga Hon. Iya Pak. Pak Luga, tolong dong. Jadi saya minta juga orang-orang Katolik yang supaya tujuan kita bukan, saya nggak tujuan menghina, menjelekkan. Saya juga ingin 1,3 miliar orang Katolik bergabung dengan kami untuk memenangkan dunia ini. Jadi saya tidak membenci Katolik, saya justru meminta mereka bergabung dengan kami untuk menerima kuasa dan mujizat supaya kita memenangkan, karena jumlah penduduk bumi ini ada 7,2 miliar. Tugas kita masih banyak, makanya kita butuh kesatuan untuk memenangkan seluruh bumi ini bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Anda mau mengeluarkan statement, mau ada semacam permintaan maaf atas? Saya tidak ada kata maaf. Tidak ada kata. Iya, kalau kata-kata hilaf udah pasti ada lah, namanya kita kan kadang-kadang emosi, ada juga pasti maaf. Tetapi statement saya tetap bahwa Katolik. Bang Luga, kalau mau menang Bang Luga, Tuhan Yesus disuruh aja turun sekarang di Jakarta deh. Nanti kita kumpul di sana ngopi. Kan Yesus sudah ngomong, setelah 2023 corona habis, jangan melalui Luga lah, Yesusnya yang turun, ngapa gitu? Iya, dengar dulu, Yesus pasti turun. Nah ini kita setelah pengangkatan ini kan kita 7,5 tahun pesta di sorga. Kalian kan di bumi nih yang nggak percaya Yesus, kalian tinggal disiksa nih sama antikris. Antikris udah nyata loh, chip 666 itu udah nyata loh. Berarti kan apa yang diomongin kita Wahyu benar kan? Kan karena 666 kan cuma ada di kitab Wahyu. Dan benar ada chip, itu ada 666-nya. Itu yang ada di vaksin itu, 66. Itu barcode-nya 66. Nah, nanti setelah 7,5 tahun pengangkatan, kita turun bersama Yesus di Bukit Zaitun, Zakaria 14. Kita memberita selama 1000 tahun. Syukur-syukur lu masih ada di situ. Selain denom dari Pak Luga, ada lagi nggak sih denom lain yang berpotensi menjadi nabi rasul? Hanya karismatik, nggak ada lagi. Titik. Hanya karismatik ya? Ya, nggak ada. Yang lain tertutup, nggak mungkin ya? Ini cuma itu si MKC juga sudah jadi Tuhan separuh kata dia. Dia kan karismatik ya, mungkin dia bercanda kan itu.
karismatiknya gitu. Masa Ya buktinya kan dia ngumpul-ngumpul sama Tiwatimena, ngumpul sama orang karismatik. Kalau dia CFKT dari Muslim pindah ke Protestan, saya usir dia. Tapi kalau dia ke karismatik, saya dukung. Kan saya Budin kan masuk karismatik. Kalau perempuan bisa nggak, Pak? Kalau perempuan bisa nggak? Sekarang saya tanya, saya Budin Ibrahim masuk Protestan apa karismatik? Karismatik. Orang yang undang dia orang karismatik semua. GBI, Gilbert, kan karismatik semua. Kalau kira-kira Pak Saifuddin ada potensi nggak jadi Nabi Rasul juga? Kalau yang saya lihat dia sebenarnya lebih ke guru sama pendeta dia. Belum. Guru, pendeta. Saya boleh daftar jadi nabi juga gak, Bang Luga? Siapa sih yang nanya nih? Jul ya? Nabi dari Makassar boleh nggak? Ini boleh. Akan apa? Ini. Kamu mau ikut? Jadi Sebenarnya kantor info ini. oh, boleh aja. Kalau honornya besar, Jalan. aku jadi nabi. Dari mana itu? Yang lain saya dulu Iya. Apa yang Dibaptis dulu Bang Jul. Dibaptis, ntar kita arahkan. Nah, kita doain dulu lah, kita pakai minyak urapan ya kan. Kalau udah kira-kira stabil, ya jangan langsung nabi lah. Mulailah dulu penginjil-penginjil ya kan, guru-guru ya. Jangan langsung mau nyerobot. Ya tetap ada PK-nya lah Bang. Oh, ada berstruktur ya. Dari SD sampai ke perguruan tinggi dulu. Seperti itu kira-kira ya. Oke teman-teman ya, ini sudah kita sudah close aja ya ini. Ini sudah terlalu siang. Kita ada acara lain Bang Lugaon. Nanti kita undang kalau kita punya sesi yang perlu khusus Bang Luga datang ke sini. Iya. Nanti kita undang. Diundang dia. Terima kasih Bang Lugaon untuk kedatangan di Zoom Zulkifli. kita ini yang telah membuat pencerahan-pencerahan di kita. Semoga seterusnya kita bisa saling memahami dan bisa mengisi acara-acara di Zoom kita ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bang Julfikar, tolong bikin tulisannya jelas ya biar orang cepat tahu Kristen versus Katolik. Jadi biar orang Coba Bang Lugaon nanti di inbox aja, nanti saya ganti judulnya. Ini kan judulnya tadi ini ya, tanggapan swasta tutup kurung buka Katolik terhadap Lugaon Tamunan. Ini kan nanti perlu saya revisi. Kristen versus Katolik aja biar orang cepat nangkapnya gitu aja. Bapak aja yang bikin. Oke, sebentar ya, saya rubah dulu. Apanya? Jangan Pak. Jangan Pak. Nama saja Pak. Ini memalukan sekali Pak sebenarnya Pak. Jangan. Enggak. Ini Lo kan saya juga ngomong. Nama saja. Kenapa mesti bawa agama? Saya ngomong. Kamu kan kita ngomongin Katolik harus Katolik. Yang nggak boleh kayak begitu. Jangan takut. Kamu nggak usah takut, tenang aja. Tapi ini juga sudah cukup bagus kok tanggapan swasta yang terhadap pendeta Lugaon Tambunan. Jangan pakai nanti kena delik nanti. Orang-orang aja, saya setuju dengan swasta itu. Kita bisa mempertanggungjawabkan ini nanti. Tanggapan swasta begitu aja ya. Ini udah takut banget nih. Misi dari Yesus apa Pak? Sebentar dulu. Bukan takut Bang. Nanti Sebentar, aduh ini masih live nih. Masih live. Jangan. Jadi paus nih swasta nggak bisa jadi paus nih. Nanti kita kena hukum nanti. Iya. Punya dia, kamu punya orang kafir diikutin. Nggak usah takut Pak, bikin aja. Kan saya ngomong aja. Jangan enggak. Ikutin kami enggak. Kami punya aturan. Jangan kamu yang aturkan. Oke, terima kasih Bang Lugaon. Oke, Kita shalom. berpisah hari ini ya. Salam, nanti kita kumpul lagi. Yuk, selamat siang. Oke, saran saya itu dibikin yang jelas biar kita harus memberitakan firman harus terang. Nggak boleh sembunyi. Siap. Terima kasih. Karena saya kan yang bicara, oke. Oke, terima kasih. Bentar, saya tutup dulu.